Ketika para penggarap mendengar kata-katanya, mereka tertegun sejenak dan menatap ke arah yang ditunjuknya dengan tak percaya. Ketika mereka bergegas keluar dari rawa hitam, mereka melihat pemuda berpakaian hitam yang dijebak oleh 8 pelayan jin dan tua dari keluarga Hettian dengan bendera formasi. Namun, Nenek Yao telah membangkitkan pikiran naga merah di hati para kultivator, dan mereka hanya berpikir tentang bagaimana menaklukkan naga merah dengan biaya terendah. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan pemuda seperti itu dengan basis kultivasi tahap jin dan menengah. Baru pada saat ini mereka memperhatikannya. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan punya waktu untuk keluar dari formasi untuk sementara waktu, Shao Zun berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri diam di kehampaan. Ia juga menguasai seni transformasi yang hebat. Setelah berubah menjadi wujud manusia, bahkan para kultivator jin dan Mahayana tidak dapat melihatnya. Berkat kekuatan transformasi ajaib inilah ia dapat bersembunyi di wilayah klan Hettian selama setahun tanpa memperlihatkan jejaknya. Siapa orang ini? Kultivator tua berbintik ungu dari klan Fengtian merasakan jejak api yang tersisa di udara dan menoleh ke Fang Xing dan bertanya. Nenek Yao dari klan Bai Yue, Si Nansha dari klan penjinak binatang, dan Luo Musang dari aliansi klan kecil semuanya memandang ke arah Shao Zun dengan mata berkedip-kedip. Fang Xing terkekeh dan berkata, bukankah aku memberimu bulu merah? Mengapa kamu tidak menghitung posisi burung vermilion? Kultivator tua dengan bintik-bintik ungu itu sepertinya mendengar sesuatu. Jantungnya bergerak dan dia merentangkan telapak tangannya. Bulu merah muncul di telapak tangannya. Kemudian dia mengangguk kepada anggota suku di belakangnya. Seorang pemuda dengan wajah pucat keluar dan mengeluarkan kompas antik dari tas penyimpanannya. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, titik-titik cahaya mulai berkedip pada kompas. Pemuda itu meletakkan bulu merah itu di bawah cahaya kompas dan menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya. Setelah beberapa saat, jarum magnet pada kompas itu tiba-tiba mulai berputar cepat. Semua kultivator menahan napas dan melihat ke arah jarum magnet itu. Ini adalah alat ajaib yang digunakan untuk menemukan orang. Sebelumnya, para kultivator menggunakan bulu merah ini untuk menemukan keberadaan Suzaku dengan mengandalkan kekuatannya. Sepanjang perjalanan, para kultivator sempat berpikir untuk menangkap burung vermilion sebagai tumbal, tetapi gerakan burung vermilion itu aneh sekali, auranya muncul dan menghilang, dan mereka sama sekali tidak dapat memastikan lokasinya. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan menyadari bahwa burung vermilion pasti memiliki cara yang ampuh untuk menyembunyikan auranya. Untuk makhluk seperti itu, jangan harap dapat menemukannya dalam waktu singkat. Jadi beberapa kultivator perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka ke naga merah milik Fang Xing. Bagaimanapun, para sandera di tangan Fang Xing perlahan-lahan kehilangan kegunaannya. Para kultivator tidak lagi ragu-ragu dan memutuskan untuk melawan Fang Xing. Hanya masalah waktu sebelum mereka dapat merebut naga merah. Namun, pada titik ini, situasinya tiba-tiba berubah. Jarum kompas berputar beberapa kali, lalu tiba-tiba berhenti perlahan, lalu bergetar beberapa kali dan menunjuk ke suatu arah. Arah itu menunjuk ke arah Fang Xing. Di tengah ekspresi terkejut para kultivator lainnya, Fang Xing minggir, memperlihatkan tuan muda berpakaian hitam di belakangnya. Pada saat ini, Shao Zun tampaknya telah menerima takdirnya. Dia duduk bersila di udara tanpa bergerak, membiarkan jarum magnet menunjuk ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, kultivator tua berbintik-bintik ungu, Nenek Yao dan yang lainnya semuanya terkejut dan menampakkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Nenek Yao adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia menyambar kompas dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya. Namun, hasil tes menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan kompas tersebut. Bahkan dengan tingkat kultivasinya dan pada jarak yang begitu dekat, begitu dia melepaskan indera spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Ciyu dan Shao Zun berasal dari sumber yang sama, bahkan tanpa bimbingan kompas. Itu pasti jatuh dari tubuhnya. Bagaimana bisa kamu? Nenek Yao telah hidup selama hampir 1000 tahun, tetapi saat ini dia tidak dapat lagi menahan rasa terkejut di hatinya. Para kultivator tua lainnya juga tercengang. Mereka semua membuka mata dharma mereka dan menatap tuan muda dengan saksama. Fang Xing mencibir. Naga merah di bawah kakinya menggerakkan tubuhnya, membawanya ke arah Nenek Yao. Naga itu berhenti 10 kaki jauhnya dan tampak tidak bersahabat wanita gemuk, tidakkah kau ingin mencuri naga merahku? Apakah kau masih ingin melakukannya sekarang? Saat dia berbicara, naga merah di bawah kakinya menegakkan kepalanya, dengan tatapan muram dan berdarah di matanya. Fang Xing, yang berada di kepala naga itu, juga mencibir. Aura gabungan yang terpancar dari laki-laki ini dan sang naga sama sekali tidak kalah dengan aura Nenek Yao yang merupakan seorang praktisi Mahayana inti emas. Wajah anggota klan Bai Yue berubah pada saat yang sama. Mereka masing-masing memegang senjata sihir mereka dan mengambil posisi bertahan.
Nenek Yao juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Meskipun dia telah mencapai tahap Mahayana inti emas, dia merasa tidak dapat menaklukkan naga merah. Jika dia benar-benar bertindak, bahkan jika dia mengumpulkan semua kekuatan klan Baiyue, mereka mungkin tidak dapat menang di bawah cengkeraman naga merah. Dia berani memprovokasi naga merah sebelumnya karena dia memiliki kepentingan yang sama dengan klan Feng Tian dan bahkan klan Yuzhou. Sekarang setelah Suzaku ditangkap, tidak ada yang berani mengambil risiko kehancuran bersama dengan melawan naga merah. Menghadapi provokasi Fang Xing, dia berbicara dengan lembut setelah beberapa saat itu hanya lelucon, mengapa kamu menganggapnya serius? Jadi itu hanya candaan. Sekarang saya merasa lega. Fang Xing tertawa mendengar itu, lalu menatap yang lain dan berkata sambil tersenyum mana yang lain. Kalau kalian punya pendapat tentangku, kenapa tidak bertarung saja denganku sekarang? Setelah mendengar apa yang dikatakannya, beberapa pemimpin klan tampak sedikit malu. Luo Musang, pemimpin aliansi klan kecil, tertawa dan berkata, haha, teman muda Xing benar-benar suka bercanda. Kali ini, kita, 5 sekte, menjelajahi Guiksu bersama-sama. Sudah saatnya kita bekerja sama. Kita memiliki beberapa konflik sebelumnya karena masalah naga merah, tetapi sekarang setelah kita menangkap burung vermilion, masalah ini tidak ada lagi. Kita telah tiba di Gunung Tiga Alam, dan Istana Dao sudah dekat. Jangan sebutkan hal-hal seperti itu lagi. Setelah mendengar kata-katanya, semua kultivator tampak sedang memikirkan sesuatu. Ada yang mengangguk, ada yang mencibir, tetapi tidak ada yang menentangnya. Dalam aliansi Tansu, klan Feng Tian dianggap sebagai satu garis keturunan, klan Baiyue dianggap sebagai satu garis keturunan, klan Yuzhou dianggap sebagai satu garis keturunan, dan aliansi beberapa klan kecil dianggap sebagai satu garis keturunan. Keempat garis keturunan kultivator ini adalah kekuatan utama dalam pencarian rahasia Guiksu ini. Meskipun Fang Xing juga ikut campur sebelumnya, dan bahkan menangkap Magu dan mengendalikan hak bicara kelompok itu, ia juga memiliki naga merah di sisinya dan 9 pelayan alam Jindan, jadi kekuatannya tidak lemah. Namun, di mata para kultivator lain, dia hanyalah mangsa yang dapat mereka tangkap kapan saja, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Meskipun dia adalah kepala klan Hatetian dan statusnya tidak lebih rendah dari mereka, dia tetap tidak dianggap sebagai anggota dari garis keturunan yang sama. Tetapi saat ia menangkap Suzaku, situasinya berubah. Hubungan yang bermusuhan telah terselesaikan. Fang Xing dan klan Hatetian yang diwakilinya telah resmi bergabung dengan aliansi Tansu dan telah memonopoli salah satu cabangnya. Bagus sekali, para senior. Burung vermilion ini sangat ganas. Terserah kalian untuk mengalahkannya. Fang Xing tertawa, mengucapkan sesuatu yang baik sebagai tanda hormat, menangkupkan kedua tangannya, dan minggir. Orang menyebalkan kecil ini benar-benar pencuri. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semua kultivator diam-diam tidak puas, berpikir bahwa meskipun kata-kata anak itu terdengar bagus, dia sebenarnya tidak mau menaklukkan burung vermilion. Bagaimanapun, burung vermilion adalah garis keturunan dari 4 binatang jahat kuno, dan jika mereka benar-benar bertarung dengan nyawa mereka, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Fang Xing memancingnya keluar dan menjebaknya untuk sementara, daripada menangkapnya. Dia tidak benar-benar menaklukkannya. Hal yang sama berlaku untuk pihak lain. Untuk menangkap Zukue, bahkan 8 kultivator Jindan di bawah komandonya mungkin tidak sebanding. Paling buruk, mereka akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dan jika Qilong harus mengambil tindakan, pertama, dia tidak akan memiliki perlindungan di sekitarnya, dan akan merepotkan jika klan lain memiliki niat buruk. Kedua, Qilong adalah pasukan tempur terkuatnya sekarang, dan dia akan sedih jika dia terluka. Xing Xiaoyou telah memenangkan tempat pertama dengan memimpin burung vermilion. Sisanya akan kami tangani. Lelaki berambut panjang dari klan penjinak binatang, Xi Nansha, tertawa, melangkah keluar dari kerumunan, mengeluarkan labu hijau dari pinggangnya, lalu menatap Fang Xing dan berkata sambil tersenyum teman Xing, kamu bisa meminta orang-orang dari klan benci surga untuk mundur. Fang Xing tersenyum dan melambaikan tangannya. 8 orang yang telah menjebak Zukue hanya menunggu ini. Melihat persetujuan Fang Xing, mereka menarik kembali bendera mereka dan bergegas ke samping untuk menonton. Begitu Zukue bebas, sedikit niat membasmi melintas di matanya, dan api yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dia bisa merasakannya dengan jelas bahkan dari jarak 100 kaki. Itu sangat panas. Saat awan api itu muncul di sekelilingnya, wujud aslinya pun terungkap, yakni seekor burung buas berbulu merah yang panjangnya sekitar 7 atau 8 kaki. Itu Suzaku. Kali ini, tidak perlu menebak-nebak lagi. Para praktisi di sekitar membelalakan mata mereka dan gemetar karena kegembiraan di hati mereka. Aduh! Burung buas itu tampaknya sangat membenci Fang Xing. Begitu tekanan pada tubuhnya berkurang, ia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi berniat menerkam Fang Xing.
Namun, Fang Xing sudah siap. Begitu formasi dilepaskan, dia segera mendesak naga merah untuk bersembunyi di belakang kultivator tua berbintik ungu. Burung vermilion hendak menyerbu, tetapi terkejut ketika tiba-tiba menyadari ada seorang kultivator tua berbintik-bintik ungu di antara dia dan Fang Xing. Oh, kamu sudah hampir mati, dan kamu masih berani melakukan pembasmian. Kultivator tua berbintik-bintik ungu itu tiba-tiba mencabut pedang panjang secerah air musim gugur dari lengan bajunya. Tatapan matanya acuh tak acuh, dan niat pedang samar-samar tertuju padanya. Zukui merasakan bahaya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dengan kilatan awan api di sekelilingnya, dia hendak melarikan diri. Pada saat ini, dia hendak menggunakan seni teleportasi. Sekarang, pada ketinggian 70 atau 80 kaki di atas kepalanya, ada retakan tak berujung di kehampaan. Menggunakan seni teleportasi di tempat seperti itu sama saja dengan mencari kematian, tetapi Zukui tidak lagi peduli dengan semua ini. Di hadapanku, kau takkan bisa kabur meski menggunakan sihir teleportasi. Nenek Yao dari klan Bai Yue mencibir, dan kepala naga itu berhenti di tanah. Langit tiba-tiba berubah, dan sejumlah besar cahaya seperti bulan tiba-tiba muncul di sekitar Suzaku, yang sebenarnya membungkus Suzaku di dalamnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Master Nansha dari klan Yusou tertawa terbahak-bahak, menepukkan tangannya pada labu hijau, dan udara hijau bersirkulasi di mulut labu, dan benar-benar membawa Suzaku masuk. Beberapa petani tua saling berpandangan, merasa gembira, dan tertawa pada saat yang sama. Fang Xing juga tertawa, tetapi sekilas kecurigaan melintas di matanya. Kupikir aku bisa membiarkan mereka bertarung seri, tetapi mengapa Suzaku ini begitu tidak berguna, sehingga dia dengan mudah dikalahkan hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Setelah menangkap Zukui, semua kultivator merasa lega dan setuju untuk mendirikan kemah di Gunung Sanji, bersiap untuk berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk menyeberangi Gunung Sanji menuju pos pemeriksaan terakhir Laut Mata Air Kuning di Istana Tao Tertinggi. Kemudian mereka akan menunggu dengan tenang di depan 4 gerbang jahat untuk kedatangan penampakan bulan September yang menjulang ke langit. Saat pembentukan Istana Tao Tertinggi ditutup, mereka akan membasmi Zukui sebagai pengorbanan, dan kemudian secara resmi memasuki Istana Tao untuk mencari kesempatan dari garis keturunan Tao tertinggi. Para pemimpin beberapa klan besar sedikit khawatir tentang Suzaku yang baru saja mereka tangkap. Mereka menginterogasinya semalaman dan bahkan menguji garis keturunannya. Hasilnya, mereka menemukan bahwa garis keturunan Suzaku ini cukup murni. Namun, apapun yang mereka tanyakan, ia tetap diam. Sesekali, ia menatap kerumunan dengan acuh tak acuh dan meremehkan, yang cukup menyebalkan. Namun, para pembudidaya tidak berani menyakitinya. Fang Xing benar-benar merasa bahwa masalah ini terlalu mudah. Meskipun dia unggul dalam beberapa pertarungan dengan Suzaku, dia harus mengakui bahwa orang ini masih cukup pintar. Rencananya jahat dan kejam, dan dia hampir menjebaknya beberapa kali. Tetapi sekarang dia tertangkap dengan mudah. Mungkinkah dia telah membuat satu langkah yang salah demi satu langkah, dan dia merasa bahwa situasinya tidak ada harapan dan siap menerima nasibnya. Dia benar-benar khawatir, jadi dia memutuskan untuk menarik Magu keluar lagi untuk menginterogasinya dan menyelesaikan masalahnya. Gunung Tiga Alam adalah tempat Sekte Tao tertinggi menerima 3 tamu asing yang berkunjung di masa lalu. Ada banyak rumah dan istana yang dibangun di gunung, tetapi sekarang sudah menjadi rerun dewa, dan beberapa telah lama berubah menjadi ubin dan kerikil. Namun, bagi mereka yang berlatih kultivasi, memakan angin dan minum embun bukanlah hal baru, dan tentu saja tidak ada yang namanya kerja keras. Anda dapat menemukan batu besar untuk bermeditasi semalam, yang sangat nyaman. Hanya saja meskipun Fang Xing dapat menanggung kesulitan secara normal, dia tidak mau memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk ketika dia memiliki kondisi seperti itu. Dia mengeluarkan istana ajaib yang telah direbutnya dari Magu dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke udara. Sebuah istana megah kemudian melayang di udara. Kemudian Fang Xing memasuki istana dan memerintahkan 8 pelayan ramuan emas untuk menjaganya. Baru kemudian Qilong memuntahkan Magu. Sebelumnya, Hen Tianning berpura-pura menjadi Magu, tetapi Magu yang sebenarnya diisi dengan jimat penenang olehnya dan kemudian dimasukkan ke dalam perut Qilong. Tidak ada cara lain, makhluk hidup tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Mereka hanya dapat dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan setelah diberi makan pil napas kura-kura. Setelah para kultivator membentuk ramuan emas, kesadaran mereka menjadi kuat dan tubuh mereka menjadi ganas. Pil napas kura-kura tidak dapat lagi bekerja pada mereka. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan obat dari pil napas kura-kura untuk menahan semua napas mereka sendiri, jadi mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan, jika tidak tubuh kultivator akan runtuh. Untungnya, naga merah itu cukup besar, jadi Fang Xing menggunakannya sebagai saku dalam keadaan darurat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Setelah melepaskan jimat penenang,
hal pertama yang dilakukan Magu adalah menatap Fang Xing dengan gugup dan bertanya, seolah-olah dia telah mengantisipasi sesuatu. Ketika Fang Xing mencekokinya pil pernapasan penyu, dia sudah menduga bahwa segala sesuatunya akan berkembang ke arah yang tidak dia duga. Tidak ada. Burung vermilion tiba-tiba muncul dan mencoba mengambil cerminku, tetapi terbelah dua oleh cakar guk-guk besar itu. Lalu kami menangkapnya. Kecantikanku, kau tidak perlu khawatir aku akan membasmimu kali ini. Haha, burung vermilion datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Bukankah itu pengorbanan yang sudah jadi? Kau dapat yakin untuk mempersembahkan pengorbanan kepada 4 gerbang jahat. Aku telah memperoleh manfaat di Istana Tao dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Fang Xing tertawa dan melihat ekspresi Magu saat dia berbicara. Magu terkejut dan sama sekali tidak mempercayainya. Dia bergumam, tidak mungkin. Dia tidak bisa mencuri cerminmu saat ini. Dia tidak perlu melakukannya. Kau berbohong padaku. Apakah kau berbohong padaku? Dia pasti tidak ditangkap olehmu, kan? Sepertinya kamu tidak akan menyangkal bahwa kamu mengenal burung aneh itu. Fang Xing menatap mata Magu dan melihat bahwa kesedihannya tidak tampak palsu, jadi dia tersenyum dan berkata. Para biksu dari klan lain tidak mengetahui hubungan antara Suzaku dan Magu, tetapi dia sudah menebaknya dan sekarang meminta konfirmasi. Magu tampaknya menyadari bahwa reaksinya tadi telah menjelaskan masalahnya, dan dia tertegun sejenak. Menjelaskan, Fang Xing tiba-tiba menepuk sandaran tangan Aola dan berteriak pada Magu. Dia sebenarnya benci dengan perasaan sedang diplot, seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, dan seluruh situasi dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, dia seringkali bersikap lebih kejam terhadap orang-orang yang memasang perangkap untuknya daripada terhadap orang-orang yang menghadapinya secara langsung. Sekarang setelah mereka tiba di Gunung Sanji, bimbingan Magu tidak banyak gunanya. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan bersedia membasminya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Magu, seorang ahli ramuan emas yang bermartabat, dikejutkan oleh aura pembasmi yang tiba-tiba terpancar dari Fang Xing. Matanya yang cantik menatap Fang Xing dengan tatapan yang rumit, dan ekspresinya terus berubah, terkadang sedih, terkadang menyakitkan, dan terkadang putus asa. Setelah sekian lama, dia tampak sudah tenang. Akhirnya dia mendesah pelan dan berkata jika Tuan Muda benar-benar jatuh ke tanganmu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padanya. Aku mengenalnya, bahkan, dia dibesarkan olehku dan selalu berada di sisiku. Dia adalah orang yang paling dekat denganku. Bahkan, aku sudah merasakan kehadirannya sebelum memasuki rawa hitam. Kau bilang dia mencuri cermin perunggumu, tapi aku tidak percaya. Dia seharusnya hanya ingin menyelamatkanku dan pergi. Aku tidak tahu tipu daya apa yang kau lakukan padanya dan dia ditangkap olehmu. Kau membesarkannya. Fang Xing mengabaikan omong kosong Magu, tetapi sedikit terkejut dengan apa yang dia katakan tentang masa lalu. Magu menghela napas, seolah mengingat masa lalu, dan berkata setelah beberapa saat sebelumnya aku sudah memberitahu orang lain bahwa ayahku pergi menjelajahi denyut nadi 40 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Ini sebenarnya bohong. Saat itu, semua anggota klan Sun Long yang memasuki kedalaman Guiksu meninggal, tetapi ayahku memaksa dirinya untuk kembali ke klan dan membawa kembali sebutir telur, yang merupakan telur burung ganas Suzaku. Ayah meninggal beberapa hari setelah dia kembali. Namun sebelum meninggal, dia mengajariku menggunakan metode rahasia untuk menetaskan telur burung ini. Dia berkata bahwa mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk masuk ke tingkat pertama Istana Tao, tetapi tidak memperoleh apapun. Namun, mereka secara tidak sengaja menemukan telur burung vermilion. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Tao melalui 4 gerbang jahat di masa mendatang, telur binatang ini akan menjadi satu-satunya harapan mereka. Saya menggunakan metode rahasia untuk menetaskan telur burung ini dan menyaksikan kelahiran burung vermilion ini. Kemudian saya membesarkannya sedikit demi sedikit. Bahkan sihir yang ia praktikkan, kecuali kekuatan ilahi api bawaannya, semuanya diajarkan oleh saya. Ia sangat cerdas dan tumbuh sangat cepat. Sebelum berusia 40 tahun, ia telah memasuki alam inti emas dan melampaui saya dalam kultivasi. Semua anggota klan Sun Long telah meninggal, jadi aku tidak punya harapan lagi untuk perjalanan penjelajahan, dan aku tidak tahan menggunakannya untuk berkorban kepada 4 gerbang jahat, jadi aku benar-benar menyerah pada ide itu. Namun, ia melihatku selalu mendesah pada tablet roh leluhurku, jadi ia ingin berbagi kekhawatiranku dan telah bersumpah untuk membantuku memasuki Istana Tao untuk menjelajah. Pada saat yang sama, ia juga ingin memahami pengalaman hidupnya sendiri, dan ia lebih peduli tentang masalah ini daripada aku. Demi membantuku memasuki Istana Dao, dia tidak hanya mempelajari semua buku rahasia peninggalan leluhur kita, tetapi juga menyelinap ke klan Hentian dan mencoba mencuri cermin berharga yang diwariskan oleh leluhur Hentian. Namun, kau tahu hasilnya. Aduh, aku selalu ingin memberitahunya bahwa tindakannya sebenarnya mencari kematiannya sendiri. Bahkan jika aku mendapatkan cermin perunggu itu,
bagaimana mungkin aku tega menggunakannya sebagai pengorbanan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Magu berkata demikian, menatap naga merah, mendesah pelan, dan berkata tidak seorang pun pernah mengira bahwa September yang menjulang ke langit akan benar-benar muncul saat ini. Satu-satunya kesempatan untuk memasuki Guiksu dalam ribuan tahun ada di depan mataku. Bagaimana aku bisa benar-benar melepaskan pikiranku? Aku tidak punya pilihan selain menggunakan nama naga merah untuk mendorong para kultivator Guiksu mencarimu, tetapi hasilnya. Pada saat ini, Fang Xing hampir mengerti segalanya. Karena naga asli muncul di Guiksu, Magu tentu tidak akan mengorbankan Suzaku lagi. Namun, dia telah melarikan diri dari wilayah klan hentian saat itu. Selain itu, dengan kekuatan dia dan Suzaku, mereka benar-benar tidak dapat menghadapi naga merah. Itulah sebabnya dia muncul di platform Ascension dan mengumpulkan berbagai klan di Guiksu. Dengan dalih bersama-sama menjelajahi tempat rahasia Istana Tao, dia mendorong berbagai klan di Guiksu untuk menghadapinya, baik untuk merebut naga asli maupun cermin harta karun. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba menatap Magu lagi dan berkata dengan serius, "Katakan padaku, apa rahasia cermin ajaib yang kau ketahui?" Magu sedikit terkejut, lalu mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Kamu masih belum tahu." Fang Xingdao, "Tentu saja aku tahu, aku hanya mengujimu." "Apa yang perlu diuji mengenai hal ini?" Magu tampak terdiam. Setelah beberapa lama, dia berbisik, "Banyak orang tahu bahwa klan hentian memiliki paviliun rahasia yang berisi rahasia Guiksu. Itu tidak mengherankan. Namun, kultivator lain tahu bahwa paviliun rahasia klan hentian berisi kepingan giok yang ditinggalkan oleh leluhur hentian, yang menggambarkan peta ke kedalaman Guiksu. Sudah begitu lama sehingga tidak ada nilainya sama sekali." Fang Xing mengangguk, tetapi dia mengerti bahwa kali ini, para kultivator mengikuti peta petunjuk yang ditinggalkan Sun Long beberapa dekade lalu untuk memasuki kedalaman Guiksu. Namun, karena perubahan medan dan migrasi binatang buas selama beberapa dekade terakhir, begitu banyak bahaya yang tak terduga muncul, dan hampir setengah dari para kultivator terbasmi. Apa gunanya peta yang ditinggalkan leluhur hentian ribuan tahun lalu? Banyak orang tahu tentang ini. Itulah sebabnya paviliun rahasia klan hentian tidak pernah dirusak oleh mata-mata klan, Magu berkata lembut, nadanya berangsur-angsur menjadi serius. Namun, kami telah mencari naga dan menjelajahi rahasia Guiksu selama ribuan tahun. Kami tidak hanya menjelajah ke kedalaman Guiksu untuk menjelajah, tetapi kami juga telah mengumpulkan semua informasi tentang rahasia Guiksu. Namun, kami telah menemukan bahwa leluhur hentian kemungkinan besar adalah satu-satunya orang yang telah memasuki Istana Tao tertinggi dalam ribuan tahun sejak Guiksu ditutup. Itulah intinya. Fang Xing mengangguk diam-diam dan menajamkan telinganya. Meskipun sudah lama berlalu, reputasi Patriark Hatetian masih sangat terkenal di Guiksu. Orang tua ini kemungkinan besar adalah satu-satunya kultivator yang dipaksa masuk ke Guiksu untuk melampaui kesengsaraan. Dengan kata lain, dia mungkin orang paling kuat dalam sejarah Guiksu. Jika ada orang yang dapat menghadapi semua bahaya di jalan sendirian dan menerobos masuk ke Istana Tao, itu pasti dia. Magu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua spekulasi Sun Long tentang Patriark Hentian. Selalu ada legenda di Guiksu bahwa Patriark Hentian pernah memasuki Istana Tao, dan ketika dia meninggalkan harta yang dapat membantu orang memasuki Istana Tao dan bahkan meninggalkan Guiksu. Itu adalah cermin harta di tangannya. Bahkan ada legenda bahwa dia mencuri cermin harta dari Istana Tao. Namun, cermin berharga itu tidak pernah muncul dalam ribuan tahun terakhir sejak kematian leluhur hentian. Di Guiksu ribuan tahun yang lalu, terjadi kekacauan di mana beberapa klan besar saling bertarung memperebutkan harta karun langka yang ditinggalkan oleh leluhur hentian. Beberapa orang selalu berspekulasi bahwa cermin berharga itu sebenarnya hilang pada saat itu, dan bahkan mungkin saja cermin itu diambil dari Guiksu oleh sekelompok orang yang melarikan diri 3000 tahun yang lalu. Semua kultivator di Guiksu berpikir demikian, tetapi kami di klan Sun Long tidak mempercayainya. Leluhurku pernah menangkap seorang tetua yang sangat dihormati dari klan hentian dan menyiksanya untuk mengetahui bahwa selama kekacauan itu, formasi yang ditinggalkan oleh leluhur hentian masih beroperasi. Para kultivator di Guiksu sama sekali tidak menyerbu klan hentian, jadi cermin harta karun itu tidak mungkin diambil oleh siapapun. Namun, cermin harta karun itu memang hilang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa cermin harta karun itu disembunyikan oleh leluhur hentian sendiri dan telah berada di paviliun rahasia selama ini, tetapi kami tidak tahu di mana itu. Lalu aku menemukannya. Fang Xing mengangguk. Selama ribuan tahun terakhir, relik yang ditinggalkan oleh leluhur Hatetian berangsur-angsur hilang, hanya menyisakan potret itu. Dapat dikatakan bahwa potret itu adalah satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur Hatetian. Adalah mungkin untuk menemukan cermin melaluinya. Dengan cara ini, tidak peduli apakah itu musuh atau teman, tidak ada yang akan merusak potret itu.
Hanya karena dia membakar potret itu, dia secara tidak sengaja mendapatkan cermin itu. Ini mirip dengan apa yang dikatakan pendeta kepala kepadanya. Sampai batas tertentu, apa yang dikatakan pendeta kepala kepadanya bahkan tidak sedetail Magu. Dia hanya tahu bahwa keluarga Hentian telah mewariskan sebuah rahasia, yaitu, leluhur Hentian memang telah memasuki istana Tao Taisang dan akhirnya membawa kembali cermin perunggu ini, dan dia pernah meninggalkan pesan bahwa barang-barang yang dibawanya adalah satu-satunya harapan untuk mendapatkan kanon Tao. Mengenai cara menggunakan cermin perunggu, kepala pemuja tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa setelah memasuki istana Tao, seseorang secara alami akan mengetahui cara menggunakan cermin perunggu. Fang Xing awalnya ingin mencari jawaban dari Magu sehingga dia bisa membuat persiapan terlebih dahulu. Namun, setelah bertanya beberapa kali, dia menemukan dengan putus asa bahwa Magu juga tidak tahu ini. Tampaknya dia hanya bisa mencari jawaban setelah memasuki istana Tao tertinggi. Dia benar-benar tidak mengerti. Cermin perunggu ini hanyalah cermin ajaib. Bagaimana bisa ada hubungan yang begitu besar? Setelah bertanya beberapa kali lagi dan melihat bahwa dia memang telah menghabiskan semua kata-kata itu dari mulut Magu, dia pun bangkit tak berdaya dan pergi bermeditasi ke samping. Setelah dia pergi, dia mengintip dan mendapati Magu memiliki tatapan sedih di matanya dan hendak menangis. Kesedihan ini tidak palsu, dan itu membuatnya sedih karena Shao Zun benar-benar gagal dan tertangkap olehnya, kalau tidak Magu mungkin tidak akan bertindak begitu meyakinkan. Tentu saja dia tetap tidak mau santai dan bertekad terus mengawasi kedua orang ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada saat ini, Magu tidak menyadari bahwa Fang Xing diam-diam mengamatinya, hatinya dipenuhi kesedihan. Tetapi kesedihan ini berbeda dari apa yang dibayangkan Fang Xing. Dengan kemampuanmu, bagaimana kau bisa tertangkap dengan mudah? Jika kau tertangkap, kau tidak akan bisa menyelamatkanku. Lalu, apakah itu satu-satunya pilihan yang tersisa? Aku tidak jelek lagi, mungkin wajahku seperti peri, tapi sekarang. Semakin ia memikirkannya, semakin sedih ia jadinya. Magu tiba-tiba mulai menangis pelan. Cahaya bulan di luar istana bagaikan air, mengalir perlahan dari jendela. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan paginya, Fang Xing meninggalkan istana, hanya untuk melihat bahwa pasukan dari kelompok lain telah berkumpul. Tidak tepat untuk mengatakan pasukan, karena sebagian besar dari lebih dari 200 pasukan yang telah membentuk pasukan besar dari Guiksu telah terbasmi, dan mereka diserang oleh monster Kuimu di rawa hitam, menderita banyak korban lagi. Sekarang, hanya tersisa lebih dari 30 orang. Akan tetapi, meski begitu, 30 lebih orang yang tiba di Gunung Tiga Alam bersama-sama mungkin merupakan tim penjelajah terkuat dalam sejarah. Xing Xiaoyou sopan. Setelah meninggalkan istana, mereka melihat kultivator tua dengan bintik-bintik ungu, Nenek Yao dan yang lainnya berdiri di puncak Gunung Tiga Alam, melihat ke arah selatan. Fang Xing juga melompat. Beberapa kultivator tua berbalik dan menyapa mereka dengan sopan. Dengan ditangkapnya Zukue, suasana tegang di antara mereka menghilang. Itu benar-benar tampak seperti 5 pemimpin dengan status yang sama sedang bergabung untuk menjelajahi Rerun Dewa. Haha, kalian orang tua, sopan sekali, apa yang kalian lihat? Fang Xing juga tersenyum, membungkuk kepada praktisi tua, dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Lihatlah istana Tao tertinggi. Pemimpin klan Beastmaster, Si Nansha, berkata lembut, matanya tertuju ke arah selatan. Fang Xing sedikit terkejut, dan berbalik untuk melihat ke atas. Ada kabut di antara langit dan bumi di depannya, dan dia tidak bisa melihat jauh. Namun, setelah menggunakan mata ajaibnya, dia merasakan kabut itu menghilang, dan sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul. Puncak gunung itu tidak dapat dilihat, dan dari tengah gunung ke atas, gunung itu ditutupi oleh awan putih. Mata ajaibnya tidak dapat melihat menembusnya, dan dia hanya dapat melihat sebagian dari gunung itu. Di atas gunung, samar-samar terlihat atap istana yang tak berujung dan genteng yang beterbangan, tersembunyi di balik awan dan kabut, dengan udara bak peri yang mengambang di udara. Itu istana Tao tertinggi. Fang Xing tertegun sejenak, matanya sedikit berbinar. Dia benar-benar terkejut. Sekte Qingyun tempat dia mencari kebenaran saat itu dianggap sebagai sekte besar di wilayah Chu. Gunungnya tinggi dan aula di gunung itu besar. Namun dibandingkan dengan sudut istana Tao Taisang, itu seperti semut yang melihat gajah atau pengemis yang melihat kaisar. Sederhananya, jika bukan karena aura kematian yang tak terlukiskan yang menyelimuti gunung, tempat ini bisa disebut negeri dongeng. Ya, kesanalah tujuan kita. Setelah menyeberangi lautan di bawah, kita bisa mencapai gerbang istana Tao tertinggi. Kultivator tua dengan bintik-bintik ungu itu berkata dengan lembut. Meskipun dia adalah monster berusia 1000 tahun, nadanya sedikit bersemangat saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Fang Xing juga melihat ke bawah. Di antara Gunung Tiga Alam dan gunung tempat istana Tao tertinggi berada, ada sebuah laut.
Lautnya hitam. Bahkan ada angin laut yang basah dan asin bertiup dari jauh, membawa serta aura kematian yang samar. Laut lain, meskipun sangat luas, penuh dengan vitalitas. Namun, laut di depan kita ini tak bernyawa, dan gelombang yang bergulung-gulung bagaikan raungan setan. Laut musim semi kuning. Fang Xing menatap ke arah laut, agak terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Oh, Tuan Muda Xing punya penglihatan yang bagus. Melihat Fang Xing benar-benar mengenali detail laut ini, para kultivator tua dari beberapa suku sedikit terkejut. Setelah jeda, pemimpin klan penjinak binatang, Sinansha, berkata dengan suara yang dalam, "Ya, dalam perjalanan kita ke Istana Dao, rintangan terakhir adalah Laut Mata Air Kuning. Laut ini awalnya adalah laut pelindung sekte Taois tertinggi, tetapi sayangnya sekarang telah menjadi sama sekali tidak bernyawa, suram dan aneh, dan bahkan sehelai bulu pun tidak dapat mengapung. Selain itu, laut ini penuh dengan hantu yang telah hidup dan mati selama entah berapa tahun, membasmi semua makhluk hidup. Siapapun yang bersendewa dengan air laut akan ditarik ke laut oleh mereka dan menjadi anggota hantu Laut Mata Air Kuning. Itu belum semuanya. Energi kematian di air laut melonjak ke langit, sehingga udara dipenuhi dengan angin yang mematikan. Tidak mungkin untuk terbang di atasnya. Ada juga mata formasi lain yang tidak lengkap, terumbu tulang putih. Itu dapat dianggap sebagai rintangan tersulit dalam penjelajahan Rerundewa. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing juga sedikit terkejut saat mendengar ini, dan berkata, mungkinkah kita tidak bisa melewati lautan ini? Apa yang dilakukan Sun Long sebelumnya? Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao, tersenyum pahit dan berkata, ada 49 kekuatan surgawi. Jika Anda lolos dari salah satunya, tidak ada tempat kematian mutlak di dunia ini. Meskipun Laut Mata Air Kuning sulit diseberangi, seringkali ada bunga lili laba-laba merah dan pohon kelahiran kembali yang tumbuh di tepi pantai. Jika Anda memetik bunga lili laba-laba merah, Anda dapat menyingkirkan udara mati untuk sementara, dan menggunakan pohon kelahiran kembali sebagai rakit untuk menyeberangi Laut Mata Air Kuning. Ketika kami mencari klan Long dan menjelajahi Rerundewa sebelumnya, kami menggunakan bunga-bunga ajaib dan pohon-pohon aneh ini untuk menyeberangi Laut Mata Air Kuning. Namun, tampaknya kami kurang beruntung. Teman kecil Xing, silakan baca terus. Mengikuti arah yang ditunjuknya, Fang Xing melihat ke bawah dan melihat beberapa tanaman merambat layu tumbuh di antara bebatuan hitam. Tanaman itu tampak seperti arang, tak bernyawa. Naluo Musang tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu apakah ada perubahan drastis lain di dunia ini. Bunga lili laba-laba merah dan pohon yang mati keduanya telah layu. Sepertinya mereka telah layu setidaknya selama 30 tahun. Kita sudah terlambat. Tidak ada solusi lain. Fang Xing tertegun sejenak, mengerutkan kening erat. Tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Pada saat ini, kultivator tua berbintik ungu dari klan Fengtian tiba-tiba angkat bicara jika salah satu klan kita datang ke sini sendirian, aku khawatir tidak ada yang bisa menyeberangi Laut Mata Air Kuning. Namun kali ini kita adalah aliansi 5 klan, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di Guiksu. Jika kita bahkan tidak bisa menyeberangi Laut Mata Air Kuning, apa gunanya membicarakan Daosang? Jangan terlalu banyak berpikir, buat saja persiapan. Kali ini, kita akan memaksa menyeberangi Laut Mata Air Kuning. Penyeberangan paksa. Tidak hanya Fang Xing, tetapi beberapa pemimpin klan lainnya juga terkejut setelah mendengar ini. Kultivator tua berbintik ungu itu mengangguk perlahan dan berkata, ya, itu adalah penyeberangan paksa. Kita telah sampai sejauh ini di jalan untuk menjelajahi Rerundewa, tetapi apakah kita akan gagal di saat-saat terakhir? Rekan-rekan Taois, jangan sembunyikan harta karun kalian lagi. Jika kita tidak mengumpulkan senjata sihir terkuat dari 5 urat nadi, bagaimana kita bisa menyeberangi Laut Mata Air Kuning yang memutus kehidupan ini dengan paksa? Aku hanya akan melemparkan batu bata untuk menarik batu giok. Leluhur klan Fengtianku meninggalkan pedang sihir. Saat itu, leluhur itu menegakkan keadilan dan menangkal kejahatan, dan pedang sihir yang ditinggalkannya juga meninggalkan kebenarannya. Pedang ini dapat memutus energi kematian Laut Mata Air Kuning dan menciptakan secercah harapan bagi kita. Melihat dia yang pertama mengeluarkan kotak pedang dari tas penyimpanan, memberi contoh, yang lainnya juga tampak hikmat. Senior Fengtian telah memberi contoh, jadi kami, para penjinak binatang, tidak berani menyembunyikannya. Kali ini, aku benar-benar membawa 6 boneka yang terbuat dari binatang buas tingkat kelima. Mereka adalah kekuatan tempur terkuat dari para penjinak binatang kami. Mereka awalnya digunakan untuk menghadapi perubahan mendadak di Istana Dao. Ayo kita singkirkan mereka sekarang. Boneka-boneka ini telah disempurnakan dengan metode rahasia. Mereka tidak hidup atau mati, tetapi mereka tidak takut pada angin gelap Laut Mata Air Kuning dan dapat digunakan sebagai perahu untuk menyeberangi lautan. Nenek Yao dari klan Bai Yue juga berbicara perlahan, klan Bai Yueku tidak memiliki senjata ajaib seperti itu,
tetapi dengan kesempatan di Istana Dao di depanku, aku tidak berani mundur. Bagaimana dengan ini? Sebelum menyeberangi lautan, aku tidak akan ragu untuk menghabiskan 30 tahun hidupku untuk melakukan seni rahasia menyembah bulan, menggunakan bulan sebagai mataku untuk menjelajahi daerah berbahaya di Laut Mata Air Kuning sejauh 100 mil. Setidaknya aku bisa memberimu peta untuk ditunjukkan kepada kalian, sesama penganut Tao. Meskipun itu bukan senjata ajaib, itu sepadan. Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao, tersenyum pahit dan berkata, kamu telah menginvestasikan banyak uang, bagaimana mungkin aku tertinggal? Keluarkan 3 jimat harta karun ini. Sejujurnya, alasan mengapa aku terpaksa melarikan diri ke Guixu untuk menghindari bencana adalah karena aku mencuri 3 jimat harta karun ini dari keluarga Shen Zuyuan. Hari ini, akhirnya aku bisa menggunakannya. Setelah orang-orang tua itu selesai berbicara, mereka mengangguk sedikit dan menatap Fang Xing. Fang Xing terkejut, lalu melompat mundur untuk melindungi tas penyimpanannya. Dia bertanya dengan hati-hati, aku sudah memberimu Suzaku, apa lagi yang kau inginkan? Demi Istana Tao, semua kultivator di Guixu berjuang keras dan mengeluarkan harta mereka yang paling berharga. Karena aturan Guixu berbeda, situasi di dunia kultivasi sangat berbeda dari dunia luar. Energi spiritual di sini berlimpah, jadi tidak sulit untuk berlatih. Seorang kultivator seperti Hen Tianning yang telah membangun fondasinya sebelum usia 20 tahun pasti akan menjadi seorang jenius dari sekte besar di dunia luar, tetapi di Guixu, dia tidak terlalu menonjol. Namun dengan kelebihan, tentu saja ada kekurangannya. Meskipun energi spiritual di sini berlimpah, aturannya tidak teratur dan hanya ada sedikit batu spiritual dan tambang dewa, yang menyebabkan sangat sedikit hal untuk membuat instrumen magis. Kecuali untuk berlatih, jenis instrumen, jimat, dan formasi lainnya bukanlah kelebihan mereka. Singkatnya, di Guixu ini, instrumen magis, jimat, dan bahkan kekuatan spiritual seseorang semuanya adalah hal yang sangat berharga. Namun sekarang, untuk memaksa menyeberangi Laut Mata Air Kuning, beberapa pemimpin telah menghabiskan banyak uang. Saat itu, ia beristirahat di Gunung Sanji selama 3 hari dan membuat persiapan untuk menyeberangi lautan. Nenek Yao dari klan pemuja bulan tidak berbohong. Selama 3 hari berturut-turut, pada tengah malam, dia mendaki ke puncak Gunung Tiga Alam, mengerahkan seluruh tenaga hidupnya untuk melakukan seni rahasia pemujaan bulan. Setelah melakukan seni ini, bulan yang terang di langit tampak lebih terang daripada matahari, dan cahaya perak turun ke Laut Mata Air Kuning. Dia menggunakan bulan sebagai matanya, dan mencatat setiap terumbu karang, langit yang berangin, dan arus bawah laut, dan menandainya di peta. 3 hari kemudian, dia telah menjelajahi hampir semua medan dan bahaya di Laut Yellow Springs dan siap untuk menyeberangi laut. Master penjinak binatang Nansha juga mengeluarkan 6 boneka binatang dengan tubuh sepanjang 10 kaki dari tas penyimpanan pribadinya. Boneka-boneka itu memiliki aura yang ganas dan terbuat dari daging binatang buas tingkat 5. Boneka-boneka itu tidak takut pada angin dingin dan sulit dilukai oleh pedang dan pisau. Boneka-boneka itu seperti senjata sihir tingkat tinggi. Selain itu, setiap boneka binatang dapat membawa 7 atau 8 kultivator di punggungnya. 30 orang yang tersisa saat ini sudah cukup untuk menyeberangi lautan sekaligus. Pemimpin aliansi klan kecil, Luo Musang, juga menggertakkan giginya dan mengeluarkan 3 jimat ajaib. Dikatakan bahwa jimat-jimat itu dibuat oleh keluarga Yuan, keluarga jimat kuno di Shenzhou. Setiap jimat memiliki kekuatan yang tak terduga bagi hantu dan dewa. Setelah jimat diaktifkan, jika digantung di atas kepala semua orang, jimat itu akan mampu melindungi para kultivator dari bahaya yang tak terduga 1 kali. Ketiga jimat itu dapat melindungi dari bahaya 3 kali, tetapi setelah digunakan, jimat-jimat itu akan menjadi tidak berlaku. Sedangkan bagi keluarga Feng Tian, itu sama saja dengan mengambil harta karun keluarga yang sebenarnya. Pedang ajaib leluhur Feng Tian. Dulu, leluhur tua Feng Tian ini adalah pembela sejati Dao. Dia membenci kejahatan sepanjang hidupnya dan membasmi banyak ibel. Bahkan alasan mengapa dia memasuki Guixu berbeda dari yang lain. Yang lain dipaksa masuk, tetapi dia memasuki Guixu hanya untuk memburu ibel dan mengakhiri hidupnya di sana. Pedang ajaib yang ditinggalkannya tercemar oleh karmanya melenyapkan ibel, dan penuh dengan kebenaran dan kekuatan, hampir sampai pada titik yang mampu menekan keberuntungan. Hanya pedang ajaib seperti itu yang dapat memotong energi kematian Laut Mata Air Kuning. Adapun Fang Xing, aku sudah memberimu Suzaku, apalagi yang kau inginkan? Dia menunggu dengan tenang untuk bergabung dengan yang lain menyeberangi sungai. Siang hari di hari ketiga, semua persiapan telah selesai. 34 kultivator ditambah seekor naga merah mengendalikan 6 boneka binatang yang dipersembahkan oleh Beastmaster. Awalnya, Fang Xing dan Hen Tianning, bersama dengan 8 pelayan ramuan emas, dapat menunggangi 1 boneka binatang,
tetapi naga merah itu begitu besar sehingga mereka harus menungganginya sendirian bersama Fang Xing, dan mereka masih harus meringkuk dan hampir tidak dapat menungganginya. Istana Dao ada di depan mata kita, melintasi laut mata air kuning. Kultivator tua berbintik ungu dari klan Feng Tian berteriak keras, mengeluarkan kotak pedang, lalu mengeluarkan pedang bermata hijau setinggi 3 kaki yang tampak sangat biasa darinya. Dia menundukkan kepala dan berdoa sebentar, lalu dia mencabut pedang dari sarungnya dan menebaskannya ke udara. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pedang bermata hijau setinggi 3 kaki yang tampaknya tidak mencolok itu, hampir membelah langit dan bumi. Laut mata air kuning dipenuhi dengan energi suram dan menyeramkan sepanjang tahun, seperti awan gelap yang menutupi permukaan laut. Ketika pedang ditebas, energi menyeramkan yang telah bertahan selama ribuan atau puluhan ribu tahun sebenarnya terbelah di tengah oleh cahaya pedang dan mundur ke kedua sisi. Bahkan di awan gelap, orang bisa melihat beberapa wajah mayat hidup yang bengkok, melolong dan berjuang, ditekan oleh energi pedang. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan kita berjuang untuk satu kesempatan. Pemimpin klan penjinak binatang, Sinansha pun berteriak keras dan menggulung bendera komando di tangannya, lalu 6 binatang boneka besar pun meraung pada saat yang sama. Bendera komando di tangannya adalah senjata ajaib yang mengendalikan 6 binatang boneka. Ada hubungan spiritual yang tak terlihat antara 6 binatang boneka dan bendera komando. Selama ada bendera komando di depan, binatang boneka itu seperti diikat dengan tali, maju dan mundur bersama. Mereka terpengaruh oleh kekuatan bendera komando dan tidak perlu khawatir tersesat dalam kabut laut mata air kuning. Itu memang pilihan terbaik bagi para pembudidaya untuk menyeberangi lautan. Ledakan. Pada saat boneka binatang itu menerkam dari Gunung Tiga Alam menuju laut mata air kuning, angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Angin itu dingin menusuk tubuh, tetapi tajam seperti pisau, hampir mencabik-cabik semua yang terbang di atas laut. Namun, boneka binatang itu tidak hidup atau mati, dan tidak takut pada angin. Atas panggilan bendera Guru Nansha, tubuhnya tidak bernyawa, tetapi sangat hikmat, dan perlahan-lahan melayang ke depan. Mengaum, para mayat hidup di kedua belah pihak, melihat makhluk hidup memasuki laut mata air kuning, segera mulai meraung dan ingin menerjang maju untuk mencabik-cabik mereka. Penghalang ibel mundur. Melihat ini, kultivator tua berbintik ungu itu mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya lagi. Cahaya pada pedang King Feng menjadi lebih terang, dan mayat hidup itu dipaksa mundur lagi. Beberapa dari mereka yang mundur perlahan-lahan tersapu oleh kekuatan pedang King Feng yang dahsyat, dan beberapa bahkan langsung hancur, berubah menjadi cahaya redup dan menghilang ke langit dan bumi. Ada karang tulang manusia di depan. Belok ke barat dulu, lalu belok ke selatan setelah 100 kaki dan putar balik. Pada saat yang sama, anggota klan Bai Yue juga memegang peta laut mata air kuning yang ditemukan oleh Nenek Yao, dan dengan lantang mengingatkan para praktisi untuk menghindarinya. Harus dikatakan bahwa sebagian besar suku di Guiksu memiliki kekuatan mereka sendiri, dan hanya dengan aliansi seperti itu, dimungkinkan untuk menyeberangi laut mata air kuning. Menghadapi krisis seperti itu, hal itu bukan lagi sesuatu yang dapat ditangani oleh satu departemen atau satu orang saja. Setelah 3 hari persiapan yang matang, para kultivator perlahan menyeberangi laut mata air kuning sejauh 100 mil dan bergegas ke sisi lain. Mereka telah menempuh hampir setengah jarak tanpa bahaya apapun. Namun, ketika mereka telah menyeberangi hampir 2/3 laut, sekelompok roh mayat hidup yang telah menyaksikan para kultivator menyeberangi laut tetapi tidak berani mendekat, tiba-tiba keluar dan menatap tajam ke arah para kultivator, bibir mereka terbuka dengan cepat dan tanpa suara, seolah-olah melantunkan sesuatu. Sambil terus melantunkan mantra, secara bertahap awan hitam berkumpul di atas kepala para praktisi. Oh tidak, makhluk jahat ini benar-benar mengutuk kita. Ketika tetua Fang Zheng dari klan Feng Tian melihat pemandangan ini, dia langsung ketakutan dan mulai berteriak. Tidak ada pembelaan, saya siap. Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao, menggertakkan giginya dan berteriak keras, lalu, seolah-olah memotong daging dan berdarah, dia melemparkan jimat ungu ke udara. Hampir pada saat yang sama, dari awan hitam di langit, tiba-tiba lebih dari selusin baut petir hitam jatuh, menyambar langsung ke arah para kultivator, dan jimat ungu itu terbang tepat di atas kepala mereka. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar. Ledakan, seolah-olah ada para kultivator jiwa baru lahir yang bertarung di atas kepalanya, dan kekuatan yang dahsyat dan kacau mengalir turun dari atas kepalanya. Namun, di bawah pengaruh kekuatan yang hampir merusak ini, jimat ungu memainkan peran yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa seperti itu sepenuhnya dimusnahkan oleh cahaya ungu pada jimat, dan menjadi seperti guntur dengan tetesan hujan kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya ke udara tipis. Jimat ungu juga berubah menjadi warna abu-abu kusam, mengambang dan bergoyang, jatuh dari langit, dan tenggelam ke laut mata air kuning. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba.
Jimat yang bagus. Efek dari jimat berharga ini melampaui harapan semua orang. Bahkan kultivator tua dengan bintik-bintik ungu dari Fengtian menoleh untuk melihatnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Haha, alangkah hebatnya jika bencana itu bisa dihilangkan. Luo Musang tertawa mendengar pujian semua orang, tetapi hatinya berdarah sial, jimat ini sangat kuat. Tidak heran keluarga Yuan mengejarku sejauh 100.000 mil saat itu. Jika aku tahu jimat ini memiliki kekuatan seperti itu, aku tidak akan mengeluarkannya. Bencana dahsyat itu lenyap tanpa jejak. Semua pembudidaya menggertakkan gigi, mengerutkan kening, dan bergegas maju. Terobos kabut dan bergegas ke sisi lain. Di bawahnya adalah air laut hitam, bergulung-gulung tanpa henti. Di depannya adalah gerbang istana Tao, secercah harapan. Tidak baik, saat mereka melihat diri mereka sendiri mendekati sisi lain selangkah demi selangkah, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa sesuatu yang aneh akan tiba-tiba terjadi. Di jalur para kultivator, wilayah laut yang telah dideteksi oleh Nenek Yao dan dipastikan aman tiba-tiba muncul dengan cahaya spiritual dan kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba muncul di depan para kultivator. Itu sebenarnya adalah mata formasi, salah satu mata formasi penyegel laut dari Istana Tao tertinggi. Sekarang formasi penyegel laut telah lama hancur, tetapi mata formasi ini telah diawetkan dan tiba-tiba muncul. Daya tarik yang kuat telah muncul di tengah formasi dan menjadi semakin kuat. Ketika inti formasi itu terbentuk sepenuhnya, saya khawatir semua orang akan tersedot ke dalamnya dan tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Rekan Taois Luo, cepat gunakan jimat harta karun kekaisaran. Ketika Sinansha yang mengendalikan binatang boneka itu melihat ini, dia langsung berteriak. Pemimpin aliansi klan kecil, Luo Musang, sebenarnya ragu-ragu saat ini, seolah-olah dia sedikit khawatir tentang jimat itu. Setelah sedikit ragu-ragu, dia melihat sekilas bahwa pelayan 9 dan 8 dari klan hentian dan binatang boneka tempat hentian Ning berada paling dekat dengan pusat formasi. Jadi sebuah ide muncul di benaknya. Di satu sisi, dia mengeluarkan jimat itu dan melakukan gerakan untuk mengorbankannya, sementara di sisi lain, dia diam-diam mengendalikan segalanya. Dengan telapak tangannya ini, dia diam-diam menggunakan cahaya dan, yang seperti pisau tajam. Itu benar-benar memutus hubungan antara bendera perintah di tangan Sinansha dan binatang boneka dalam 1/10 napas. Momentum penerbangan binatang boneka yang sulit ke depan tiba-tiba melambat sedikit, dan kekuatan hisap pusat formasi terus meningkat, segera menyebabkan binatang boneka itu bergegas menuju pusat formasi dan akan diblokir di pusat formasi. Kalian hanya beberapa pelayan. Jika kalian menghalangi pusat formasi, kekuatan pusat akan hilang, yang akan cukup bagi kita untuk menyerbu area ini. Luo Musang berpikir dalam hati bahwa setelah dia melemparkan jimat pertama, dia menemukan bahwa kekuatan jimat ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, dia enggan untuk melemparkannya begitu saja, tetapi ingin menyimpannya bersamanya sehingga dia dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya jika dia menghadapi masalah di masa depan. Selain itu, baginya, itu hanya mengorbankan beberapa anggota klan Hatetian, yang sebenarnya bukan masalah besar. Fang Xing memiliki naga merah di sisinya, dan dia juga memiliki 8 pelayan inti emas. Dari segi kekuatan saja, dia sebenarnya telah melampaui 3 klan Fengtian, Beastmaster, dan Moon Worship, belum lagi aliansi klan kecil yang telah menderita banyak korban di sepanjang jalan. Sekarang dia punya kesempatan untuk membasmi 8 pelayan Fang Xing secara diam-diam, dan pada saat yang sama menyelamatkan dirinya sendiri sebuah jimat yang berharga. Itu sepadan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, dia meremehkan Fang Xing. Dia tidak jauh dari Golden Core Eight Servant. Ketika dia menemukan pusat formasi, dia segera memfokuskan perhatiannya ke arah itu. Indera spiritualnya diaktifkan, dan itu adalah saat ketika dia paling sensitif. Dia segera merasakan gerakan kecil Luo Musang. Dalam sekejap, 2 api kemarahan meledak dari matanya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Dasar orang menyebalkan, kamu mencari kematian." Jika sebelum Black Swamp, Fang Xing pasti tidak akan begitu marah. Faktanya, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan hentian sejak awal, dan dia dipaksa untuk mengambil posisi pemimpin klan. Namun, Fang Xing memiliki satu keuntungan, yaitu, meskipun dia mungkin tidak menepati janjinya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika dia benar-benar tidak dapat memenuhinya, dia tidak akan memiliki beban psikologis untuk berbuat curang. Saat berada di rawa hitam, dia menduga Suzaku mungkin ada di dekatnya, jadi dia tiba-tiba punya ide untuk memancing Suzaku keluar dan menjebaknya. Untuk mewujudkan rencana ini, bantuan dari Jin dan Baservans dan Hentianing tentu saja sangat diperlukan. Tidak peduli apakah dia memaksa atau menyuap mereka saat itu, orang-orang ini membantunya menyelesaikan jebakan, dan mereka melakukannya dengan risiko besar. Saat itu, 8 pelayan Jin dan masing-masing memegang bendera formasi, siap untuk menempati posisi dan menjebak burung vermilion begitu muncul.
Ini sangat berbahaya karena ada retakan di kekosongan di atas kepala mereka dan mereka akan mati jika tidak hati-hati. Namun, untuk menempati posisi di udara, seorang pelayan jin dan bahkan bergegas ke ketinggian lebih dari 70 kaki, yang berarti dia mempertaruhkan nyawanya. Hal yang sama juga berlaku untuk Hen Tianning. Fang Xing ingin dia berpura-pura menjadi magu agar terlihat realistis, yang berarti dia akan jatuh ke tangan Cao Zun. Siapa yang bisa menjamin bahwa Cao Zun, dalam kemarahannya saat itu, tidak akan menamparnya sampai mati. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan melakukan apa yang diperintahkan Fang Xing. Meskipun dia berhasil lolos tanpa cedera, dia tetap mengambil risiko. Pada saat itu, Fang Xing juga secara pribadi menjamin jika Anda membantu saya dengan ini, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Namun siapa sangka, entah ini tidak adil atau tidak, masih belum jelas, tapi sekelompok orang ini justru didorong sampai mati oleh Luo Musang yang jahat. Dalam sekejap, Fang Xing menjadi marah dan berteriak, "Orang menyebalkan, kau telah menyentuh orang-orangku." Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan rantai besi hitam ke arah boneka binatang tempat 8 pelayan inti emas berada. Bagaimanapun, 8 pelayan inti emas berada di level inti emas, dan reaksi mereka juga sangat cepat. Mereka ketakutan tetapi tidak berhamburan. Ketika mereka melihat Fang Xing melemparkan rantai besi, lelaki tua dengan level kultivasi tertinggi pada boneka binatang, Hen Tianling, segera meraihnya dengan punggung tangannya dan meraih rantai besi. Keduanya saling menarik, dan rantai besi itu menjadi lurus. Kecepatan binatang boneka mereka yang tertarik ke pusat formasi juga langsung melambat. Retak, retak, retak. Semua boneka binatang ini awalnya terjerat oleh bendera formasi di tangan Xinansha. Kekuatan tak kasat mata mengikat mereka menjadi satu. Luo Musang menggunakan telapak tangannya untuk memutus hubungan antara boneka binatang Jin dan Eight Servant dan bendera, yang membuat boneka binatang itu dengan cepat tertarik ke tengah formasi. Namun, Fang Xing menarik mereka dengan rantai besi Yinming, yang menghubungkan mereka dengan seluruh susunan tim. Dalam sekejap, seluruh tim melambat. Pusat formasi itu semakin kuat, dan gaya gravitasinya semakin kuat. Seluruh tim benar-benar tersedot ke dalam pusat formasi itu. Orang menyebalkan kecil, lepaskan. Apakah kau ingin membasmi kita semua? Luo Musang sangat takut hingga keringat dingin keluar. Ini terjadi di Laut Mata Air Kuning, dengan hembusan angin dingin dan gerombolan roh mayat hidup. Jika seseorang tidak berhati-hati, semua orang akan mati. Dari mana orang menyebalkan kecil ini mendapatkan keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir tentang jimatmu yang rusak, gunakan dengan cepat dan aku akan memberimu 10 lagi. Fang Xing juga berteriak keras. Dia tahu bahwa jimat ajaib Luo Musang sudah cukup untuk menyelesaikan krisis. Setan kecil, kau cari kematian. Luo Musang dihadang oleh Fang Xing dan harus menggertakkan giginya untuk mengeluarkan jimat. Saat hendak menggunakannya, suara marah yang keras tiba-tiba terdengar dari samping. Itu adalah Nenek Yao, yang telah melakukan seni rahasia pemujaan bulan 3 kali berturut-turut dalam beberapa hari terakhir dan lemah. Dia tidak berada di depan, tetapi di posisi tengah yang paling aman, yang kebetulan lebih dekat dengan boneka binatang Fang Xing. Melihat krisis ini datang, tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dia berteriak dengan marah dan menebas dengan telapak tangannya. Retakan, terdengar suara samar seperti tali tak kasat mata putus, dan boneka binatang yang bersama Fang Xing dan Qilong tiba-tiba kehilangan kontak dengan bendera di tangan Xinansha, dan berputar-putar menuju ke tengah formasi. Luo Musang hanya ingin membasmi 8 pelayan klan Hentian dan menyelamatkan jimat berharga itu, tetapi Nenek Yao sangat kejam sehingga dia ingin mengambil kesempatan untuk membasmi Fang Xing juga. Pada saat ini, raungan 8 pelayan inti emas bercampur dengan teriakan Hen Tianning, dan kedua binatang boneka itu bergegas menuju pusat formasi. Dasar jalang gendut, cepat atau lambat aku akan membasmimu. Fang Xing juga marah dan berteriak keras. Nenek Yao tersenyum muram, jika kamu cukup beruntung, kamu bisa selamat lebih dulu. Fang Xing, Hen Tianning dan yang lainnya bergegas ke tengah formasi. Belum lagi Hen Tianning yang berada di tahap pembangunan fondasi, bahkan 8 pelayan ramuan emas berteriak panik. Namun, Fang Xing memiliki wajah dingin dan sama sekali tidak panik. Dia menatap ke arah tengah formasi, dan mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin yang secara ekstrim. 2 rune samar muncul di kedua matanya. Serang posisi Sun, 3 kaki diagonal ke bawah. Kejadiannya begitu cepat sehingga kedua boneka binatang itu bergegas ke tengah formasi dalam waktu hampir 2 tarikan napas. Namun pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba berteriak keras, dan mengeluarkan cermin perunggu, menyinarinya ke arah gerbang mati formasi tersebut. Di gerbang mati, bola api hitam segera muncul, melompat samar-samar, dan tampaknya bahkan air mata air kuning pun berdesis karena api tersebut. 8 pelayan jin dan ketakutan dan mengira mereka akan mati.
Mereka tiba-tiba mendengar teriakan Fang Xing dan tidak dapat bereaksi. Namun, pelayan tua dengan tingkat kultivasi tertinggi, yang berada di tahap Jin dan Tengah, bereaksi lebih cepat. Dia segera membalikkan telapak tangannya dan memukul api hitam itu. Cahaya dan itu seperti anak panah, melesat langsung ke tengah formasi. Kemudian, hanya dalam sepertiga tarikan napas, 3 orang lagi bereaksi dan menyerang pada saat yang sama. Yang kelima menyerang adalah naga merah. Ia tampaknya merasakan kecemasan Fang Xing. Ia mengeluarkan raungan teredam dan tiba-tiba menghembuskan napas dalam satu tarikan napas. Pikirannya kacau dan ia tidak tahu bagaimana cara merapal mantra, tetapi tubuh naganya kuat dan kekuatan napasnya tidak bisa diremehkan. Sebuah bola gas transparan terbentuk di mulut naga dan melesat menuju lokasi di mana api hitam itu melompat seperti kilat. Ledakan, ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Serangkaian suara terdengar. Pusat formasi telah mengalami begitu banyak serangan sehingga gelombang besar setinggi beberapa puluh kaki muncul, lalu menghilang dengan keras, berubah menjadi ketiadaan. Namun pada saat ini, peluru udara yang dihembuskan oleh naga merah menghantam permukaan air di tempat itu. Kekuatan serangan balik itu begitu kuat sehingga malah merangsang kedua binatang boneka itu untuk terbang ke arah yang berlawanan. Ledakan-ledakan. 2 binatang boneka itu terbang di atas kepala binatang boneka tempat Luo Musang, Nenek Yao dan yang lainnya berada, dan benar-benar terbang tepat di depan mereka, mendarat di belakang kultivator tua berbintik ungu yang berada di tempat kedua, memercikkan air laut yang gelap. Perubahan mendadak ini mengejutkan Luo Musang dan Nenek Yao. Bahkan 8 pelayan inti emas dan Hen Tianning sangat terkejut hingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Bagian tengah formasi itu sangat berbahaya. Jika Anda dituntun ke sana, Anda akan mati. Siapa yang mengira bahwa Fang Xing dengan santai menunjukkan suatu arah, dan para kultivator secara tidak sadar menyerang ke sana, dan benar-benar menghancurkan bagian tengah formasi dan menghindari bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Fang Xing memiliki harta karun langka seperti cermin Dewa Yin Yang dan cermin Ibel. Mata arai yang disebut itu sebenarnya adalah fondasi dari arai besar yang terdiri dari 8 kaki. Sekarang arai besar itu telah hancur, hanya mata arai yang beroperasi secara independen yang tersisa. Hanya ada 8 posisi untuk mata arai tersebut secara total. Fang Xing melihatnya sekilas dan dapat langsung menunjukkan lokasi gerbang kematian tanpa perlu orang lain menghitungnya. Meskipun inti formasi itu kuat, strukturnya sederhana. Jika satu pintu hancur, pintu itu akan lenyap begitu saja. Fang Xing memimpin semua orang untuk menyerang pintu kematian, yang setara dengan menghancurkan inti formasi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tentu saja semua ini mudah diucapkan, tetapi di mata para praktisi, itu tidak ada bedanya dengan sebuah keajaiban. Kalian berdua orang menyebalkan berani melakukan sesuatu padaku. Fang Xing sangat marah, menunjuk Luo Musang dan Nenek Yao dan mengutuk mereka, sambil mengeluarkan pedang hitam besar. Luo Musang dan Nenek Yao keduanya terkejut dan segera berteriak, tidak. Bahkan kultivator tua berbintik ungu dan Si Nansha terkejut dan berteriak, tenanglah, tetapi Fang Xing tidak peduli tentang itu. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas ke bawah. Dengan 2 suara Swiss, dia menebas ke udara. Pusat formasi baru saja menghilang, dan boneka binatang yang dikendalikan oleh bendera Si Nansha bergegas maju dengan cepat. Fang Xing menebas dengan pedangnya, tetapi itu memutuskan hubungan antara 2 boneka binatang Nenek Yao dan Luo Musang dan bendera. Di bawah serangan cepat seperti itu, mereka berdua terseret jauh ke belakang dalam sekejap, dan bahkan meninggalkan jangkauan perlindungan pedang Fengtian Zengqi di tangan kultivator tua berbintik ungu itu. Melihat hal itu, para mayat hidup yang sedari tadi mengamati mereka pun langsung kegirangan dan menerkam ke arah boneka binatang tempat mereka berada. Rasanya pahit. Luo Musang sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia berteriak dan tidak lagi mempedulikan rasa sakitnya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan jimat di tangannya. Jimat itu tergantung di udara, memancarkan cahaya ungu, yang benar-benar memaksa mundur mayat hidup yang berkerumun dari sekitarnya. Mengambil kesempatan ini, Luo Musang buru-buru melambaikan telapak tangannya ke belakang, mendesak binatang boneka itu maju, ingin mengejar dan menyambung kembali dengan bendera formasi di tangan Si Nansha. Hantu tua Luo, menurutmu di mana aku? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan seutas tali seperti laba-laba terbang keluar dan diikatkan dengan kuat ke boneka binatang tempat Luo Musang berada. Momentum Luo Musang untuk maju dengan cepat melambat. Dia kemudian teringat bahwa ada Yao Popo di belakangnya. Tanpa daya, dia mengutuk Fang Xing dalam hatinya, tetapi dia masih tidak berani melarikan diri sendirian. Selain itu, dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus membuang jimat ketiga. Ledakan. Jimat yang berharga ini menyelesaikan krisis di tempat Nenek Yao dan kedua boneka binatang itu aman untuk sementara waktu. Si Nansha juga menghentikan lajunya,
dan dengan cepat melambaikan bendera komando, memanggil dua binatang boneka untuk bergegas maju. Orang menyebalkan kecil, kau begitu kejam hingga ingin menghancurkan kedua pasukan kita. Luo Musang sangat marah, berdiri di atas boneka binatang itu dan berteriak pada Fang Xing. Dia benar-benar marah. Dia tidak hanya kehilangan dua jimat terakhir sekaligus, tetapi dia hampir dikelilingi oleh roh-roh jahat. Itu adalah kematian yang pasti. Jika dia tidak mengorbankan jimat itu tepat waktu, semua anggota aliansi Xiaoxi dan klan Bai Yue akan mati di laut mata air kuning. Orang menyebalkan kecil ini benar-benar kejam. Aku ingin kalian semua dimusnahkan. Fang Xing marah dan berteriak. Dia malah menjawab sambil mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan. Dengan suara krek, dua boneka binatang yang baru saja terhubung dengan bendera perintah tiba-tiba terputus lagi. Wajah Luo Musang dan Yao Yao langsung memucat. Dasar orang menyebalkan kecil kejam sekali. Wajah Luo Musang menjadi pucat karena ketakutan. Ia mengira hantu kecil itu cukup kejam untuk memutus hubungan antara boneka binatang yang ia dan nenek Yao tunggangi dengan bendera komando dengan satu pisau. Jika ia tidak melemparkan dua jimat berturut-turut, seluruh pasukan akan musnah. Ia tidak menyangka hantu kecil itu akan memotongnya lagi. Sekarang ia tidak memiliki jimat itu. Jika itu terjadi lagi, apakah ia benar-benar akan mati di laut mata air kuning ini? Untungnya, karena bagian tengah formasi runtuh, boneka binatang itu melesat maju dengan sangat cepat. Setelah Fang Xing memutus hubungan antara boneka binatang itu dan bendera komando, boneka itu pun ditarik jauh ke belakang. Namun, sekarang kecepatan maju para kultivator itu telah ditekan oleh Xinansha, jadi mereka tidak tertinggal. Xinansha melambaikan bendera komando beberapa kali dengan cepat dan mereka pun terhubung kembali. Apakah mereka sudah mulai bertarung bahkan sebelum mencapai gerbang gunung? Sang petani tua dengan bintik-bintik ungu berbalik dan berteriak, wajahnya penuh kemarahan. Kalau saja saat ini dia tidak sedang memegang pedang Fengtian Zengqi di kedua tangannya untuk mengintimidasi roh-roh jahat di sekitarnya, dia pasti sudah membalas dengan pedangnya sekarang. Xinansha juga berkata dengan keras kita akan segera sampai di seberang, jadi jangan membuat masalah. Mendengus. Fang Xing masih mendengus dan menatap Luo Musang dan Nenek Yao. Luo Musang dan Nenek Yao tentu saja dipenuhi dengan kebencian, tetapi pada saat kritis ini, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kelompok kultivator terus bergerak maju dan akhirnya mencapai sisi lain. Mereka begitu takut hingga melompat dari boneka binatang. Meskipun perjalanannya tidak jauh, itu menakutkan, terutama mereka yang berani bertarung di laut mata air kuning. Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius hidup mereka? Kamu harus tahu bahwa begitu kamu jatuh ke laut mata air kuning, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir akan merasa sulit untuk menolaknya. Apa yang kau lihat? Aku akan mencungkil matamu. Melihat Luo Musang dan Nenek Yao menatapnya dengan tidak bersahabat, Fang Xing mengumpat mereka dengan keras. Otang pembawa sial, kamu hanya seorang ahli pembangunan pondasi, beraninya kamu menindasku seperti ini. Tidak perlu disebutkan betapa tertekannya Luo Musang dan Nenek Yao. Sebagai kultivator jin dan Mahayana yang hebat, mereka hampir tak terkalahkan di antara umat manusia di Guiksu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan hampir dibasmi oleh ibel kecil ini di laut mata air kuning. Sekarang setelah mereka berada di darat, dia mengancam mereka sebelum mereka mengatakan apapun. Tak perlu dikatakan, kemarahan di hati mereka telah mencapai puncaknya. Mengaum, sebelum mereka berdua bisa mengatakan sesuatu, naga merah itu meraung lagi, menatap wajah mereka dengan matanya yang besar. Satu manusia dan satu naga, keduanya terlihat sangat ganas. Hal ini membuat Luo Musang dan Nenek Yao merasakan hawa dingin di hati mereka dan dipenuhi ketakutan yang mendalam. Nenek Yao sebelumnya telah menyia-nyiakan 30 tahun kekuatan hidupnya untuk melakukan seni rahasia pemujaan bulan, dan sekarang kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Luo Musang juga terpaksa membuang 3 jimat harta karun Senzu yang disimpannya di kotak bawahnya. Sekarang kekuatan mereka bisa dikatakan paling lemah, dan mereka benar-benar tidak berani memprovokasi naga merah ini dengan mudah. Bagaimanapun, Istana Dao ada tepat di depan mereka, dan tidak seorang pun menginginkan kecelakaan terjadi pada saat ini. Mendengus. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi muram, seolah-olah mereka mencatat kejadian itu, tetapi tidak menjawab apapun. Di sisi lain, 8 pelayan jin dan juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Fang Xing. Mereka berdelapan orang tentu memahami bahaya di laut mata air kuning saat itu. Itu benar-benar masalah hidup dan mati. Jika bukan karena penyelamatan Fang Xing, 10 dari mereka yang berdelapan orang pasti sudah meninggal. Perasaan selamat dari malapetaka ini juga membuat mereka merasakan rasa syukur yang nyata di hati mereka, mengencerkan kebencian karena Fang Xing telah memaksa mereka melakukan hal-hal berbahaya sebelumnya. Percaya atau tidak, dengarkan aku akan memastikan kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Fang Xing dengan bangga memamerkan statusnya sebagai bos,
lalu melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk menjelajahi daerah sekitar bersama-sama. Pada saat ini, kultivator tua berbintik ungu dari klan Fengtian dan Si Nansha dari klan Yuzhou sudah mulai menjelajah begitu mereka mendarat. Mereka berada di tebing gunung yang menjulang tinggi dengan momentum yang tak terlukiskan, dan di depan mereka ada jembatan giok kuno. Di sisi lain tebing itu terdapat sebuah gunung yang ketinggiannya tidak diketahui. Tampaknya itu adalah gunung yang dilihat Fang Xing dan para kultivator tua lainnya di sisi lain laut mata air kuning. Akan tetapi, sekarang setelah mereka tiba di kaki gunung itu, mereka merasa bahwa gunung ini bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Gunung itu hampir seperti pilar yang menembus bumi dan kehampaan. Ketika melihat ke atas, ada awan putih dan puncak gunung itu tidak terlihat. Gunung itu memberi orang perasaan bahwa seseorang dapat mendaki gunung dan mencapai negeri dongeng. Di antara tebing dan gunung terdapat jurang yang kedalamannya tidak diketahui, tidak terlihat dasarnya, gelap dan menakutkan. Di depan semua orang ada jembatan giok sepanjang 99 sang. Ada dua pilar batu di salah satu ujung jembatan, setinggi 99 sang, dan dua pilar batu di ujung lainnya, juga setinggi 99 sang. Ada 4 pilar batu di depan dan belakang, masing-masing setebal lebih dari 10 sang. Pilar-pilar itu terbagi dalam 4 warna biru, merah, putih, dan hitam. Pilar-pilar itu diukir dengan 4 binatang buas, naga biru, burung merah, harimau putih, dan kura-kura hitam, yang tampaknya menjaga ujung depan dan belakang jembatan. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu sejak jembatan ini dibangun, tetapi patung itu masih tampak hidup, menatap dingin ke arah orang luar. Apakah ini gerbang 4 kejahatan? Fang Xing merenung dalam hati, lalu menggunakan mata ajaibnya untuk melihat ke dalam gerbang gunung, tetapi menemukan bahwa sepertinya ada formasi sihir terlarang yang menghalanginya, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika mereka berada di Gunung Tiga Alam, mereka samar-samar dapat melihat Istana Tao dan negeri dongeng di gunung seberang. Namun, sekarang setelah mereka semakin dekat, mereka hanya dapat melihat kabut abu-abu yang samar. Di tebing ini, yang dapat mereka lihat hanyalah gunung-gunung di tepi seberang yang diselimuti oleh formasi sihir yang besar, misterius, dan menakutkan. Jika mereka ingin terbang melintasi jurang menuju gunung itu, mereka pasti akan menabrak formasi itu dan jatuh ke dalam jurang. Satu-satunya jalan menuju sisi lain adalah jembatan giok yang menuju ke sisi lain. Jembatan ini sekarang tidak bisa dilewati karena ada juga formasi yang sangat kuat yang menghalangi jalan di ujung jembatan. Jembatannya luar biasa, seluruhnya dilapisi lempengan batu giok yang diukir dari batu giok lemak domba spiritual, yang sangat mewah. Namun, seiring berjalannya waktu, lempengan batu giok yang bebas debu itu menjadi kusam dan abu-abu, memancarkan aura abu-abu dan mati. Setelah melihat-lihat, kultivator tua berbintik ungu itu memanggil beberapa pemimpin suku untuk berdiskusi. Fang Xing tentu saja ada di antara mereka. Setelah berdiskusi, tidak ada yang baru untuk dibicarakan, hanya pembagian tugas. Kelima suku sepakat untuk beristirahat sementara di tebing ini. Masing-masing dari kelima suku akan mengirim orang untuk memasang pertahanan di sekitar tebing untuk menghindari kecelakaan yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, mereka akan memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari keaslian 4 sekte jahat dan metode pengorbanan. Magu telah menyebutkan metode pemujaan 4 sekte jahat sebelumnya, tetapi para kultivator telah tiba di gerbang gunung, dan dengan Suzaku di tangan mereka, mereka tentu tidak akan menyerahkan hidup mereka kepada seorang wanita. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mempelajarinya sendiri. Jika mereka dapat memecahkan metode pengorbanan 4 sekte jahat, mereka tidak perlu bergantung pada Magu dan dapat melakukannya sendiri, yang akan memberi mereka lebih banyak ketenangan pikiran. Setelah itu, seolah-olah ingin mengakhiri dendam antara Fang Xing, Nenek Yao, dan Luo Musang, mereka juga membuat perjanjian khusus. Yaitu, sambil menunggu fenomena kenaikan September tiba, kelima suku akan menunggu di tebing, hidup damai, dan tidak saling mengganggu. Jika terjadi konflik, ketiga suku lainnya dapat bekerja sama untuk menghentikannya. Bahkan jika ada dendam, itu akan diselesaikan setelah meninggalkan Istana Tao. Fang Xing tidak punya hal lain untuk dikatakan tentang aliansi ini, jadi dia menyetujuinya tanpa berpikir. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sebenarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan cara membasmi Nenek Yao dan Luo Musang. Istana Tao ada di depannya, jadi dia hanya perlu mencari tahu pentingnya poin-poin itu. Selama kurun waktu berikutnya, Feng Tian, Bai Yue, Yuzhou, dan aliansi klan Xiao semuanya mengirim biksu yang ahli dalam metode pengorbanan untuk menyelidiki asal-usul 4 gerbang jahat. Mereka menyimpulkan bahwa memang ada roh jahat yang kuat di atas gerbang, tetapi metode sekolah Tao tertinggi terlalu maju. Dengan kultivasi dan pengetahuan mereka, mereka sama sekali tidak dapat memahami batasannya. Mereka hanya bisa menunggu penglihatan September naik ke langit untuk mempersembahkan korban.
Fang Xing tidak terlibat sama sekali dalam hal ini, dia sedang mengincar arah lain. Malam itu, dia memanggil 8 pelayan ramuan emas ke istana dan bertanya dengan penuh semangat, siapa di antara kalian yang tahu cara menggunakan susunan ramalan? Bahkan jika seseorang tidak ahli dalam formasi, tetapi telah mencapai alam inti emas, siapa yang tidak mengerti ramalan formasi? Jadi 5 atau 6 dari 8 pelayan Jindan di depannya berdiri. Bahkan Hen Tianning dengan lemah mendorong Fang Xing dari belakang dan berkata dengan suara rendah, aku juga bisa. Fang Xing sangat gembira saat ini, dan segera berdiri dan berkata, ayo pergi dan hancurkan formasi. Perhatian klan lain terfokus pada 4 gerbang jahat, tetapi Fang Xing menatap langsung ke sisi lain jurang, formasi terlarang yang menutupi seluruh rerun Dewa Istana Tao tertinggi. Mengenai formasi ini, semua orang sepakat bahwa formasi itu misterius dan sulit dipahami, dan bisa disebut formasi abadi. Jika formasi itu tidak dibuka, mustahil bagi siapapun untuk memaksa masuk, dan mereka hanya bisa menunggu dengan tenang saat September akan lepas landas. Namun Fang Xing menolak untuk mempercayainya. Dia memiliki cermin dewa dan ibel yin yang dan ingin mencoba melihat apakah dia dapat menghancurkan formasi tersebut terlebih dahulu. Setelah rencana ini diucapkan, 8 pelayan inti emas dan Hen Tianning semuanya tercengang. Tabu macam apa yang ada dalam formasi pelindung Istana Tao Taisang? Selama ribuan tahun terakhir, klan Sunlong telah datang ke Istana Tao ini berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah dapat melakukan apapun terhadap formasi ini. Bagi beberapa dari mereka, jika mereka ingin menerobos formasi ini dalam waktu singkat, apa bedanya dengan mencari kematian? Namun, Fang Xing bersikap kasar dan sombong, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bisa dibujuk. 8 pelayan inti emas hanya bisa menahan napas dan melompat ke lautan api bersamanya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan 8 pelayan Jindan. Fang Xing tidak meminta mereka mempertaruhkan nyawa dengan menyerbu ke dalam formasi, tetapi malah mulai melakukan ramalan dengan serius. Tak perlu dikatakan, ketika mereka mendapatkan lembaran giok pertama yang mencatat operasi misterius 8 gerbang formasi tersebut, mereka sangat terkejut. Di sisi barat tebing di tepi seberang Istana Tao Taisang, di tanah yang relatif datar di hutan liar, terdapat sebuah istana mewah. Istana itu adalah perkemahan Fang Xing di sini. Selama 7 atau 8 hari terakhir, para kultivator dari berbagai klan sangat membenci pemimpin pembangun fondasi klan Hen Tian. Semua orang memanfaatkan waktu singkat ini sebelum kenaikan September untuk mempelajari 4 gerbang jahat agar memperoleh lebih banyak perlindungan, atau berkumpul bersama untuk berbagi analisis Istana Tao Taisang dari berbagai klan guna mempersiapkan segala kemungkinan, kecuali pemimpin klan Hen Tian. Orang itu sebenarnya mengira dia datang ke sini untuk jalan-jalan. Setelah tiba di gerbang Istana Tao Taisang, dia tidak pernah muncul. Dia kadang-kadang mengirim seorang pelayan Jindan untuk mengetahui perkembangan semua orang dan menunjukkan bahwa dia masih peduli. Tetapi selain itu, hanya itu saja. Sikap seperti ini membuat semua kultivator membencinya hingga ekstrim. Bahkan Luo Musang dan Nenek Yao merasa konyol bahwa mereka telah berselisih dengan orang menyebalkan kecil yang bodoh dan membosankan itu. Sungguh memalukan memiliki musuh seperti itu. Namun, mungkin tak seorang pun menyangka bahwa di tengah suara-suara menghina dari para kultivator, Fang Xing tidak pernah diam. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di atas batu biru besar, memandangi formasi Istana Tao Taisang di seberang jurang dari jauh. Matanya bahkan bersinar, dengan tanda-tanda aneh muncul di pupilnya. Dia terus mengatakan beberapa arah dan 8 simbol formasi, yang kemudian direkam oleh Hen Tianning di samping. Setelah menuliskan satu set lengkap simbol untuk pengoperasian formasi besar, Hen Tianning akan kembali ke istana. Di sini, 8 pelayan Jindan seperti orang tua yang cerewet, ada yang mengutak-atik sempoa, ada yang menjepit jari dan menggelengkan kepala, ada yang menulis dan menggambar di atas meja pasir, dan ada yang bahkan memegang 8 bendera formasi yang diberikan Fang Xing dan terus-menerus mendorongnya, lalu menyimpulkan beberapa lintasan misterius. Hasilnya akan segera keluar. Hen Tianning mendapat gulungan yang mencatat hasil promosi terbaru dan berlari keluar dengan gembira untuk memberikannya kepada Fang Xing. Fang Xing mengambilnya di tangannya dan mendesah 8 orang tua tidak secepat burung mati itu. Aduh! Hen Tianning agak tidak puas dan berbisik, hanya butuh 7 hari untuk menghitung lintasan formasi Istana Taisang Dao. Itu tidak lambat. Fang Xing mencibir dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Namun, dia agak merindukan Golden Crow, yang kemampuannya dalam menyimpulkan formasi sangatlah hebat. Saat itu, mereka berdua bekerja sama dan dapat masuk dan keluar dari berbagai formasi dengan mudah. Berkali-kali, dia akan mengimprovisasi posisi 8 gerbang formasi, dan kemudian Golden Crow akan menyimpulkannya di tempat. Mereka masih dapat lolos dari kematian dan menghancurkan berbagai formasi. Namun sekarang, 8 lelaki tua itu telah menghitung selama 3 hari dan masih belum menemukan jawabannya. Untuk menghancurkan formasi-formasi besar di dunia,
Tidak peduli apakah itu formasi sederhana dengan hanya 8 gerbang, atau formasi terlarang dengan berbagai metode misterius yang berulang kali ditumpangkan, hanya diperlukan 2 syarat. Salah satunya adalah menentukan posisi 8 gerbang dan mencatat lintasan dasar operasi 8 gerbang. Yang kedua adalah menggunakan kemampuan ramalan untuk menyimpulkan jalur operasi atau aturan operasi keseluruhan di balik formasi tersebut. Dengan ini, formasi tersebut dapat dihancurkan. Begitulah yang terjadi sekarang. Fang Xing menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin yang untuk menembus 8 gerbang, dan 8 pelayan ramuan emas berkonsentrasi pada perhitungan. Formasi sihir terlarang dari Taoisme tertinggi memang sangat misterius, dan hampir di luar perhitungan manusia. Namun sekarang adalah waktu peluncuran September, yang jarang terjadi dalam ribuan tahun. Kekuatan formasi terlarang ini telah melemah. Dengan setiap lampu merah tambahan di langit, kekuatan formasi melemah 1 poin. Sekarang ada 6 lampu merah di langit, dan kekuatan formasi telah melemah 6 kali, tetapi sudah mungkin untuk menghancurkannya. Ketika formasi itu hancur, Fang Xing tidak perlu menunggu Jiu Yue naik dan mengorbankan 4 gerbang jahat, dan dia dapat memasuki Istana Tao terlebih dahulu. 8 pelayan inti emas juga sangat terkejut saat mengetahui hal ini hingga tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Awalnya, mereka sebenarnya tidak menganggap serius Fang Xing, tetapi setelah melihat Fang Xing memikat dan menangkap Sukue serta menyelamatkan orang-orang di Huangquanhai, mereka perlahan-lahan merasa bahwa anak ini tidak sesederhana yang terlihat. Hingga sekarang, ketika Fang Xing benar-benar menunjukkan kepada mereka operasi lengkap formasi Istana Tao Taisang, keterkejutan mereka mencapai titik ekstrim, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat Fang Xing. Dengan usaha bersama dari semua kultivator, formasi itu akhirnya membuahkan hasil setelah 7 hari, ketika lentera merah ke-7 diluncurkan ke langit. Hen Tianning memegang gulungan yang mencatat hasil perhitungan di kedua tangannya dengan sangat hikmat dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Di belakangnya, 8 pelayan inti emas berdiri berjajar. Meskipun mereka tampak lelah, mereka semua memiliki senyum di wajah mereka, dan mereka tampak santai dan puas. Tampaknya mereka berhasil menyimpulkan teori pembentukan Taoisme tertinggi, dan mereka merasakan suatu pencapaian. Fang Xing mengambil gulungan itu, melihatnya sekilas, matanya pun berbinar. Hasil deduksinya sangat bagus. Prinsip-prinsip formasi Yin Yang dan pengoperasian serta transformasi gerbang kehidupan dan kematian semuanya terkandung di dalamnya. Meskipun belum sampai pada titik di mana Fang Xing mengabaikan formasi pelindung ini, jika dia berhati-hati, dia bisa datang dan pergi sebebas mengunjungi tetangga. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu, ini hadiahnya. Fang Xing mengangguk dan mengeluarkan tas penyimpanan sambil tersenyum. Jika Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, Anda harus memberinya hadiah. Ini adalah aturannya, dan Fang Xing selalu murah hati dalam hal ini. Haha, sudah menjadi kehormatan bagi kami untuk melayani Tuan, jadi tidak perlu imbalan. Pelayan tua dengan tingkat kultivasi tertinggi, Golden Core, terkekeh dan berbicara dengan sikap pendiam, dengan perasaan samar-samar sebagai seorang abadi. Sebenarnya, dia tidak menyangka Fang Xing bisa memberikan hadiah yang besar. Lagi pula, saat Fang Xing pertama kali masuk ke klan surga kebencian, dia sudah menyerahkan semua barang berharganya, dan yang bisa dia simpan hanyalah beberapa barang yang tidak penting. Namun, dia tidak tahu bahwa barang-barang yang dipersembahkan Fang Xing sudah lama diambil kembali olehnya, dan bahkan ada sedikit harta karun yang disembunyikan. Alasan lain untuk menolak hadiah Fang Xing adalah, meskipun ke-8 orang itu secara nominal adalah pelayannya, pada kenyataannya mereka hanya dikorbankan sementara demi nasib klan. Tidak seorang pun benar-benar berniat menjadi pelayan seumur hidup, dan jika mereka menerima hadiah dari anak ini saat ini, bukankah mereka benar-benar akan menjadi pelayan? Bahkan jika dia bekerja untuk Fang Xing sekarang, dia hanya akan menganggapnya sebagai balasan atas penyelamatan hidupnya. Para pelayan jin dan lainnya berpikiran sama dan dengan sopan menolaknya. Haha, Tuan, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Penciptaan formasi yang mendalam seperti itu juga sangat bermanfaat bagi pencapaian kita dalam formasi. Itu dapat dianggap sebagai hadiah. Guru, mohon simpanlah sumber daya Anda untuk kultivasi Anda sendiri. Kami tidak membutuhkannya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, beberapa jindan yang lebih dekat dengan Fang Xing tiba-tiba tampak dicekik di leher, menatap benda-benda yang dikeluarkan Fang Xing dari tas penyimpanan tanpa berkedip. Salah satu jindan yang bereaksi lambat masih dengan bangga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hadiah itu, tetapi tiba-tiba seseorang di sebelahnya menutup mulutnya. Dia segera bereaksi dan menatap Fang Xing dengan mata terbuka lebar. Fang Xing tidak mengeluarkan banyak, hanya 3 alat sihir, 1 botol pil, 4 ramuan spiritual, dan 1 esensi spiritual. Mendesah, beberapa kultivator jindan tua terkesiap pada saat yang sama, mata mereka membelalak, tidak lagi menunjukkan jejak sikap abadi mereka. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya.
Fang Xing melirik mereka dan mulai memasukkan barang-barang ke dalam tas penyimpanan satu persatu. Ini, pemimpin klan sangat murah hati, kita. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kultivator tua di tahap tengah alam inti emas tiba-tiba berbicara, wajahnya penuh antisipasi, dan wajah tuanya bahkan tidak memerah. Cek, ambil saja, barang-barangku ini akan sangat berharga bahkan jika ditinggalkan di luar, apalagi di Guiksu. Fang Xing memandang mereka dengan jijik dan melemparkan benda-benda itu kepada mereka. 8 pelayan inti emas dan Hen Tianning masing-masing mendapat satu, dan mereka semua menggaruk-garuk kepala dengan gembira. Benda-benda ini benar-benar bagus. Anda harus tahu bahwa sebagian besar benda di tas penyimpanan Fang Xing digunakan oleh para kultivator di Suanyu pada waktu itu untuk ditukar dengan embrio pedang di tangannya. Dia tidak membutuhkan sebagian besar dari benda-benda itu, tetapi di tangan para ahli, semuanya adalah benda-benda bagus. Tuan Xie, 8 pelayan tua Jindan membungkuk bersama, dan bahkan Hen Tianning pun mengikuti dan membungkuk. Dengan busur ini, mereka benar-benar menempatkan diri mereka di bawah Fang Xing. Kalian semua Tik Mahadewa di istana dan jangan biarkan siapapun mengganggu kalian. Jika ada yang mencariku, kirimkan pesan kepadaku. Fang Xing membuat pengaturan dan kemudian dengan santai memasukkan gulungan itu ke dalam tangannya. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Pelayan tua Jindan bertanya dengan ragu-ragu. Hehe, sekarang setelah aku mengetahui lintasan formasi sihir istana Tai Sangdao, tentu saja aku harus pergi melihatnya. Sebuah ide aneh terlintas di mata Fang Xing, dan dia membuat beberapa pengaturan. Kemudian, di bawah tatapan terkejut dari 8 pelayan inti emas, dia membawa naga merah keluar dari istana. Lokasinya sangat rahasia, jadi dia tidak akan ditemukan oleh orang lain. Dia dengan hati-hati merasakannya untuk sementara waktu, dan ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menatapnya, dia melompat ke kepala naga itu, menunjuk ke arah istana Tao tertinggi dan berteriak, "Guk-guk besar, pergilah dan hasilkan banyak uang." Naga merah itu tidak menyangka betapa beraninya Fang Xing. Melihatnya bersemangat, ia pun ikut bersemangat. Ia bersin, lalu mengibaskan ekornya dan terbang menuju jurang yang memisahkan istana Tao tertinggi dari tanah luar. Di balik jurang itu terdapat rerun dewa. Seluruh rerun dewa istana Tao Taisang diselimuti oleh formasi terlarang, dengan energi spiritual yang saling terkait dan beredar tanpa henti selama ribuan tahun, seperti semak berduri besar. Selain itu, duri-duri itu terus berputar, dan siapapun yang mendekat akan dicekik. Dengan gulungan di tangan Fang Xing, itu setara dengan menguasai aturan gerakan duri, dan dia bisa melewati penutup duri dan memasuki rerun dewa. Guk-guk besar, hati-hati. Kalau kita salah langkah, kita berdua bisa kehilangan nyawa. Pria dan naga itu berada di ujung jurang, siap untuk menyerbu ke dalam formasi. Fang Xing memberi instruksi dengan suara yang dalam. Naga merah itu bersin, tetapi sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan penuh semangat, tampak tidak sabar. Berjalan, Fang Xing berteriak dengan suara yang dalam, dan naga merah segera bergegas menuju formasi seperti kilat. Fang Xing menatap sisi lain jurang, yang kosong tetapi dipenuhi dengan asap hitam tak berujung. Di matanya, 2 rune telah muncul, dan di depan ruang kosong, sinar cahaya muncul. Salah satu sinar cahaya, yang dipenuhi dengan energi mematikan, berbalik ke arahnya dan naga merah. 3 kaki lebih rendah, kiri depan, serang maju. Fang Xing tiba-tiba berteriak dengan suara berat, sementara pada saat yang sama dia berpikir cepat tentang kemana dia ingin pergi. Jika dia hanya memberi perintah, Qilong mungkin tidak akan memahaminya sama sekali, tetapi ada hubungan samar antara dia dan Qilong di hati mereka, dan ketika dia memikirkan arah itu, Qilong benar-benar menundukkan kepalanya dan bergegas ke arah itu. Dengan suara wosh, ia memasuki formasi, tetapi tidak memicu serangan balik dari formasi terlarang istana Tao Taisang. Fang Xing sangat senang dan segera menunjuk arah baru. 1 orang dan 1 naga, secepat kilat, mundur dan bertabrakan, menyeberangi jurang, dan langsung bergegas menuju rerun Dewa Taisang. Dengan cermin Dewa dan Ibel Yin Yang, seseorang dapat mengidentifikasi 8 gerbang dan memanfaatkan kesempatan untuk menghindari gerbang kematian dan cedera. Dengan lintasan formasi yang disimpulkan oleh 8 pelayan eliksir emas, seseorang dapat mengetahui lokasi gerbang kehidupan. Perjalanan ke formasi terlarang ini aman dan tenteram, dan seseorang segera memasuki rerun dewa. Ledakan. Tepat saat Fang Xing dan Qilong bergegas keluar dari formasi pertahanan terluar, suara seperti guntur musim semi tiba-tiba meledak di telinga mereka. Jadi bagaimana jika ke-10 dewa abadi itu dikalahkan, dan ortodoksi dihancurkan? Jalanku tidak sepi, jalanku tidak sepi, jalanku tidak punah. Aku telah mengasah pedangku selama 100.000 tahun, dan aku akan mengubur kehidupan abadiku untuk menghentikanmu melewati gerbang surgawi.
Suaranya samar dan gemuruhnya bergema. Suara itu langsung meledak ke lautan kesadaran, mengejutkan jiwa orang itu dan hampir membuat Fang Xing pingsan. Dia buru-buru menjaga pikirannya tetap fokus dan mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan ki dan darahnya, kalau tidak, dia takut dia akan jatuh lebih dulu ke jurang di bawah. Namun, dia memperhatikan dari sudut matanya bahwa naga merah itu tampaknya sama sekali tidak menyadari serangan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Kepalanya yang besar masih melihat sekeliling dengan linglung, seolah-olah kesadaran spiritualnya tidak lengkap dan tidak dapat merasakan apapun. Dia merasa ngeri, dan untungnya dia datang bersama seekor naga merah, kalau tidak dia akan jatuh ke dalam jurang. Gema-gema itu seperti pikiran yang terus menghantui, yang bertahan di tempat terbengkalai ini entah sudah berapa tahun. Para pendeta yang datang dapat merasakannya. Tidak terdapat niat membasmi dalam sisa pikiran ini, hanya saja orang yang meninggalkan sisa pikiran tersebut terlalu kuat, dan orang dengan kultivasi rendah tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah waktu yang lama, suara penyesalan yang bergema perlahan menghilang. Fang Xing menstabilkan darahnya dan membuka matanya. Hah? Apakah ini lokasi istana Tao tertinggi? Melihat sekeliling, Fang Xing tahu bahwa dia telah memasuki rerun dewa istana Tao tertinggi, tempat 10 dewa pernah menguasai dunia dan menciptakan legenda gemilang yang tak ada habisnya. Dia tidak dapat menahan perasaan terkejut yang menyenangkan, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia merasa sedikit kecewa, karena dia melihat bahwa tempat yang dia masuki tidak seperti rumah-rumah dan suasana abadi yang pernah dia lihat di Gunung Tiga Alam. Sebaliknya, itu sebenarnya adalah rerun dewa yang sebenarnya. Tanahnya hangus, mati dan tak bernyawa. Aula itu telah hancur, satu sisinya runtuh dan balok-balok besar patah. Di kejauhan, pembakar dupa terbalik, panggung Tao runtuh, dan tanah retak, seolah-olah telah mengalami pergolakan besar. Di kejauhan, terlihat mayat-mayat hangus, senjata-senjata patah, tanaman-tanaman abadi yang layu, dan tempat orang mati tak bernyawa. Apa yang kita lihat di Gunung Tiga Alam adalah bekas istana Tao tertinggi. Pemandangan itu juga dipenuhi dengan kematian. Itu seharusnya kesan jiwa-jiwa yang mati di bekas istana Tao tertinggi. Istana Tao tertinggi yang sebenarnya telah hancur sejak lama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istana itu telah dicabut. Harta karun apa yang bisa ada di tempat yang hancur seperti itu? Apakah kitab suci Tao yang disebutkan Lian Nu benar-benar ada di sini? Fang Xing mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya dengan curiga. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap, tanpa suara sedikit pun. Fang Xing mengira dia tuli, atau tidak sengaja memasuki alam kematian yang gelap, di mana dia tidak tahan dengan sedikit pun tanda kehidupan. Namun, naga merah itu melihat ke sekeliling, dan suara halus sisiknya yang saling bertabrakan, serta bersinnya yang sesekali, mengingatkannya bahwa selain dirinya, ada makhluk hidup lain di sini, jadi dia tidak sendirian. Tidak, mungkin ada trik di sini. Fang Xing berpikir sejenak, jika istana Tao tertinggi ini benar-benar telah berubah menjadi rerun dewa, lalu bagaimana dengan cahaya merah yang terbang keluar dari istana? Cahaya merah itu memang dapat melemahkan kekuatan formasi di sini, dan hanya muncul sekali setiap 10 hari, yang sangat teratur. Sepertinya tidak terbang keluar dari tumpukan rerun dewa. Dan meskipun ini adalah rerun dewa, formasi pertahanan luar masih utuh, seolah-olah sengaja dibuat oleh seseorang. Setelah berpikir cepat sejenak, Fang Xing melompat lagi dan memutuskan untuk menjelajah terlebih dahulu. Aliran Tao Taisang memiliki dasar yang sangat dalam. Dahulu, ada 10 orang yang naik ke surga, yang sangat kuat. Meskipun sekarang telah berubah menjadi rerun dewa, mungkin masih ada beberapa rahasia yang tersisa. Mungkin jika kita mengambil sepotong senjata yang rusak atau setengah gulungan kitab suci darinya, mereka akan menjadi senjata sihir yang luar biasa dan teknik rahasia di dunia luar. Peluang mungkin tersembunyi di rerun dewa. Saat dia berjalan dan melihat sekeliling dengan saksama, dia mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin yang secara maksimal dan melihat sejumlah besar batasan yang kacau tidak jauh dari sana, yang menunjukkan bahwa tempat ini jelas tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Mungkin satu langkah yang salah akan mengakibatkan kehancurannya. Daerah itu begitu luas sehingga ketika Anda melihat ke atas, Anda tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah Anda berdiri di tengah-tengah langit dan bumi. Ketika pertama kali tiba di sini, dia bahkan merasa sedikit bingung dan tidak tahu harus kemana. Pada saat ini, tas penyimpanan Fang Xing sedikit bergetar, dan bola cahaya yang saling terkait terbang keluar dan melayang di udara. Pada saat yang sama, sebuah pikiran ilahi lama datang dari cermin harta karun, seolah-olah mendesah, dan seolah-olah menceritakan sesuatu 10 dunia bawah mutlak menyembunyikan rahasia abadi, dan 3 kekayaan besar diwariskan kepada para murid. Jalan menuju surga dimulai pada bulan September, dan nasib Tao hanya lahir dalam situasi putus asa. Saat suara itu terdengar, bola cahaya itu bergetar beberapa kali di udara, seolah-olah sedang menentukan arahnya. Setelah beberapa saat, cahaya itu stabil dan melayang ringan di udara,
lalu perlahan melayang ke arah kiri depan, seolah-olah memimpin jalan. Benci cermin harta karun leluhur surga. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing terkejut sejenak, dipenuhi keraguan. Cermin harta karun itu otomatis hidup kembali dan terbang keluar dari tas penyimpanan. Cahaya 5 warna saling terkait dan memimpin jalan di depan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, fluktuasi pikiran ilahi yang datang dari atas juga sedikit mengejutkannya. Mungkinkah yang ia maksud adalah bahwa dunia bawah yang tandus ini mengandung kesempatan untuk menjadi abadi? Apa sajakah yang disebut 3 ciptaan agung? Apa jalan menuju surga? Fang Xing dipenuhi keraguan dan tak dapat menahan diri untuk berpikir, cermin berharga ini ditinggalkan oleh leluhur hentian. Konon, cermin ini terkait dengan Guiksu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya harta yang memiliki harapan untuk meninggalkan Guiksu. Akan tetapi, bahkan kepala pendeta tidak dapat mengatakan dengan pasti apa fungsi spesifiknya. Ia hanya mengatakan bahwa aku mungkin tahu setelah memasuki Guiksu. Mungkin cermin itu seharusnya ada di sini. Abaikan perubahannya dan ikuti cermin itu untuk melihatnya. Dia adalah orang yang berani dan tidak takut saat melihat pemandangan aneh ini. Dia waspada dan melangkah maju perlahan. Tentu saja, dia mengangkat pedang hitam besar di tangannya, berpikir bahwa jika ada masalah dengan cermin perunggu itu, dia akan menghancurkannya dengan satu pedang. Cermin perunggu itu diam, dan bahkan tampak tidak memiliki spiritualitas, namun ia melayang dan bergoyang, menuntun jalan ke depan. Fang Xing melihat sekeliling dengan saksama dan tiba-tiba menemukan bahwa jalan yang ditunjukkan oleh cermin perunggu itu adalah jalan menuju ke kedalaman Rerundewa di medan yang rumit ini. Seolah-olah seseorang yang sangat mengenal jalan Rerundewa Istana Tao Tai Sang sedang menuntun Fang Xing sepanjang jalan di Rerundewa ini di mana arahnya tidak dapat ditentukan lagi, dan secara bertahap membawanya ke suatu tempat penting tertentu. Semakin mereka berjalan, Fang Xing semakin bingung dan heran. Apakah semudah itu mendapatkan Daosang? Fang Xing merasa agak tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa ia bisa begitu sukses hanya karena cermin perunggu yang ia dapatkan secara tidak sengaja. Tetapi dia ingat dengan jelas apa yang diajarkan pamannya, semakin gemuk domba, semakin besar usaha yang harus dilakukan. Hah, siapa dia? Saat dia berjalan, Fang Xing mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba melihat 2 orang berdiri tidak jauh di depannya. Dilihat dari gerakan mereka, mereka tampak melarikan diri. Dia terkejut dan mengeluarkan pedang raksasa hitam dengan suara wosh dan menatap dingin ke arah 2 orang itu. Pada saat yang sama, naga merah merasakan keterkejutannya, dan sisik-sisik di lehernya berdiri, menggeram sebagai protes. Cermin perunggu yang melayang di udara melayang beberapa kaki jauhnya setelah Fang Xing berhenti, dan kemudian berhenti juga. Fang Xing begitu ketakutan hingga hampir berkeringat dingin saat menemukan seseorang di tempat yang mematikan ini. Terutama, kedua orang itu muncul begitu tenang sehingga dia sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Jelas bahwa kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia hampir melarikan diri, tetapi dia hanya terkejut. Setelah memindai area itu dengan indera spiritualnya, dia bereaksi dan merasa sedikit geli. Kedua orang itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan sebenarnya sudah mati. Tetapi mengapa mayat itu berdiri dan tampak seperti hendak berlari? Melihat tidak ada bahaya di sekitarnya, dia diam-diam melangkah maju dan melihat lebih dekat. Namun, salah satu dari mereka adalah seorang pria berusia 40-an atau 50-an, dan yang lainnya adalah seorang wanita berusia 30-an. Pria itu mengenakan jubah linen dan sandal jerami, dan pakaiannya mirip dengan para pelayan magu. Pakaian wanita itu juga mirip dengan pakaian magu. Tampaknya kedua orang ini kemungkinan besar adalah anggota klan Sunlong saat itu, tetapi tidak ada yang tahu mengapa mereka meninggal di sini. Melihat mereka lebih teliti, Fang Xing bahkan lebih bingung. Tidak ada satupun bekas luka di tubuh mereka, tetapi semangat mereka telah benar-benar hilang. Wajah mereka masih menunjukkan ekspresi panik, seolah-olah dalam sekejap, semangat mereka telah diambil, hanya menyisakan cangkang kosong di sini, masih mempertahankan postur berlari. Entah sudah berapa tahun berlalu, dan itu tidak berubah sama sekali. Fang Xing menatap kedua orang itu dengan saksama, sambil berpikir dalam hati magu pernah berkata bahwa mereka sedang mencari klan Long, dan bahwa leluhur mereka telah memasuki Istana Tao dan bahkan mengambil telur burung vermilion dari sana. Sayangnya, saat mereka masuk, mereka semua musnah, dan hanya ayahnya yang lolos dengan telur burung vermilion. Kurasa kedua orang ini adalah anggota klannya. Namun, dari penampilan kedua orang ini, mereka tidak mati karena batasan, pedang, atau bahkan sihir. Seolah-olah mereka kehilangan seluruh jiwa mereka dalam sekejap. Mungkinkah selain batasan dan formasi kacau yang tersisa, ada beberapa bahaya yang tidak diketahui di sini? Di tempat seperti itu, Fang Xing tidak berani ceroboh. Melihat kematian kedua orang ini aneh, dia berhenti sejenak dan merasakan dengan saksama.
Dia mempraktikkan kitab suci transformasi tertinggi. Meskipun dia belum menguasainya, kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada para kultivator pembangun fondasi biasa. Dia bahkan dapat merasakan kesadaran spiritual seorang kultivator Jin dan Mahayana. Dengan perluasan yang cermat ini, dia dapat segera merasakan semua perubahan di sekitarnya. Namun, dalam persepsinya, tidak ada apa-apa, ruang itu kosong, dan tidak ada kelainan. Keanehan. Fang Xing mengerutkan kening, untuk sementara melepaskan gagasan menjelajahi bahaya yang tidak diketahui ini, dan berjalan mengelilingi kedua orang itu. Yah, dia sudah meninggal entah sudah berapa tahun, tapi penampilannya tidak berubah sama sekali, kecuali dia sedikit dehidrasi. Fang Xing bergumam sendiri, merasa semakin terkejut. Matanya menyapu pinggang kedua pria itu, dan dia mendapat ide. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan tas penyimpanan mereka. Karena kedua pria ini dapat memasuki istana Tao Tai Sang, itu menunjukkan bahwa penjelajahan Sunlong di Guiksu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang berharga di tas penyimpanan kedua pria ini. Aku mengambilnya di tanganku dan hendak membukanya untuk melihatnya ketika angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di sekitarku. Fang Xing tiba-tiba menjadi waspada, tempat ini terisolasi dari dunia luar, bagaimana mungkin ada angin? Dia segera mendongak dan melihat suara angin bersiul samar di kejauhan. Angin di depannya berangsur-angsur menjadi lebih cepat dan lebih kuat, dan akhirnya angin berangsur-angsur naik seperti gelombang pasang yang mengamuk, menyapu dirinya. Angin itu dingin dan ganas, seperti pisau baja yang menggores tulang, dan di mata Fang Xing, cermin dewa dan Ibel Yin yang mulai bekerja dengan kecepatan tinggi energi kematian Hongmeng, transformasi energi Tao, kepunahan jiwa, dunia tanpa roh. Ternyata itu adalah Hongmeng Ditki yang diubah dari Hongmeng Daoki. Fang Xing sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia segera melompat ke punggung naga merah itu dan berteriak, "Lari, lari." Jantungku berdebar kencang seperti akan melompat keluar. Energi kematian purba itu bukanlah sesuatu yang sederhana yang dibiarkan oleh roh-roh jahat di laut mata air kuning. Itu adalah energi Dao purba yang dibiarkan oleh puluhan ribu orang abadi dari tradisi Taois Tai Sang saat itu. Itu awalnya adalah hal yang baik yang sangat bermanfaat bagi para praktisi, tetapi setelah tradisi Taois Tai Sang dihancurkan, itu dipelihara oleh kebencian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi energi kematian. Energi kematian primordial semacam ini merupakan hal tabu bahkan bagi kultivator Jin dan Mahayana, apalagi Fang Xing. Begitu terlibat, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Jiwamu akan mudah tersedot, hanya menyisakan mayat tanpa jiwa. Dua orang dari keluarga Sunlong yang dilihat Fang Xing pasti telah kehilangan vitalitas mereka karena energi kematian primordial ini. Untungnya, Fang Xing segera menemukannya dan menyadari sebelumnya bahwa ada yang tidak beres dengan angin aneh ini. Jika dia menunggu sampai angin itu sampai padanya sebelum bereaksi, bahkan dia tidak akan dapat menghindarinya bahkan jika dia adalah seorang kultivator Jin dan Mahayana. Dalam ketergesaannya, naga merah itu juga merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan tubuh naga itu melompat maju, berubah menjadi bayangan merah, dengan cepat melesat maju. Dalam kegugupannya, dia tidak lagi peduli untuk menghindari semua hal tabu dan bergegas maju. Di belakangnya, cermin berharga yang bersinar dengan cahaya warna-warni benar-benar terbang kembali setelah Fang Xing pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari waktu ke waktu, pembatasan dipicu di samping tubuh naga merah, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Semua ini ditanggung oleh naga merah. Fang Xing tidak terlalu peduli saat ini. Dia hanya melihat ke depan dan meminta naga merah untuk menghindari beberapa tabu serius. Untungnya, mereka tidak jauh dari rerun dewa dan sangat dekat dengan tempat mereka masuk. Naga merah berjuang untuk hidupnya lagi dan bergegas menuju jurang secepat kilat. Fang Xing dengan cepat menuntun jalan, dan pria dan naga itu dengan cepat bergegas ke lingkaran sihir luar. Ketika mereka kembali ke sisi lain jurang, tubuh naga merah penuh dengan luka, sisiknya patah, dan berdarah. Fang Xing merasa sangat tertekan. Rerun dewa tertinggi orang menyebalkan ini aneh sekali, bukan? Fang Xing duduk di tanah, mengoleskan obat ke tubuh naga merah sambil mendesah marah. Naga merah itu tidak merasakan sakit apapun. Ia menyandarkan kepalanya yang besar ke Fang Xing, merasakan obat di tubuhnya. Rasa dingin itu sangat nyaman. Lubang hidungnya meniupkan udara panas dengan nyaman ke wajah Fang Xing. Ia menatap Fang Xing dengan matanya yang besar, seperti anak guk-guk yang menatap pemiliknya. Guk-guk besar, kamu benar-benar banyak membantuku. Fang Xing masih dalam keadaan syok. Jika bukan karena naga merah, dia pasti sudah mati 2 kali selama perjalanan ke rerun dewa ini. Mencucup, naga merah merasa bahwa Fang Xing memujinya, dan menjadi gembira, lalu menjilati seluruh tubuh Fang Xing. Oh, lupakan saja, kita kembali dulu, kembali lagi besok. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing berpikir dengan marah,
tetapi dia agak tidak mau menerimanya, jadi dia hanya bisa kembali dan memikirkan solusinya. Ketika mereka kembali ke istana, 8 pelayan Jindan dan Hen Tianning semuanya waspada, tetapi untungnya Fang Xing belum lama berada di istana Tao, jadi tidak ada orang lain yang menemukan kekurangannya. Melihat Qilong kembali dengan penuh luka, 8 pelayan Jindan dan Hen Tianning ingin maju dan menanyakan sesuatu, tetapi diusir oleh kata-kata Fang Xing. Ada terlalu banyak pertanyaan di kepala mereka dan mereka tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Sungguh rugi. Akhirnya saya berhasil masuk, tetapi saya tidak mendapatkan apapun. Duduk di istana dan meneguk 2 teguk besar minuman keras, Fang Xing masih merasa enggan menyerah. Saat dia marah, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak sepenuhnya tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia membuka tas penyimpanan yang telah dia ambil dari pria dan wanita keluarga Sun Long di istana Tao. Dia hanya melihat-lihat dengan santai, tetapi tiba-tiba terkejut menemukan sepotong batu giok di tas penyimpanan wanita itu. Dia mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan perlahan muncul di wajahnya, perjalanan ini benar-benar sepadan. Tas penyimpanan kedua orang ini sebagian besar berisi obat-obatan untuk luka dan batu roh untuk mengisi kembali energi spiritual, Del. Kualitasnya tidak bagus, jadi Fang Xing bahkan tidak repot-repot melihatnya. Namun, kepingan giok yang dikeluarkan dari tubuh wanita itu merekam rahasia terbesar keluarga Sun Long. Ternyata wanita ini sebenarnya adalah orang suci dari generasi Sun Long tertentu. Statusnya sangat penting, hampir setara dengan pemimpin klan. Dia juga bertanggung jawab untuk mencatat semua pengalaman klan Sun Long dalam menjelajahi rerun dewa dan petunjuk berharga, dan menyusunnya menjadi sebuah buku. Oleh karena itu, mereka akan membawa serta lembaran giok untuk mencatat setiap langkah penjelajahan mereka dan poin-poin penting dari penemuan baru mereka. Ternyata wanita magu itu benar-benar berbohong. Setelah dengan cepat menelusuri isi slip giok itu, Fang Xing menemukan sebuah masalah. Magu wanita ini memang tidak jujur. Selama seluruh perjalanan, para kultivator mengandalkannya untuk memimpin jalan saat mereka perlahan memasuki kedalaman Guiksu. Dalam hal arah umum, tidak ada masalah dengan jalan yang ditunjukkannya, tetapi ada banyak penyimpangan dalam detailnya. Justru penyimpangan inilah yang menyebabkan para kultivator menderita kerugian besar dan membuang-buang waktu. Yang lebih penting adalah wanita ini menyembunyikan rahasia terbesar Guiksu. Dia pernah berkata bahwa klan Sun Long tidak pernah memasuki rerun dewa Taisang. Kemudian, setelah Fang Xing mengetahui hubungannya dengan Cao Zun Zukue, dia berkata bahwa dia pernah memasuki Guiksu sekali, tetapi masih tidak tahu apapun tentang rahasia Guiksu yang sebenarnya. Namun sebenarnya, klan Sun Long telah menjelajah selama ribuan tahun tanpa henti, karena mereka telah lama mengetahui rahasia Guiksu yang sebenarnya, yaitu kesempatan untuk memasuki rerun dewa Taisang. Berdasarkan catatan pada lempengan giok, klan Sun Long telah menjelajahi rerun dewa tersebut selama ribuan tahun tanpa henti, dengan hanya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk menjadi keturunan dari garis keturunan Tao tertinggi. Dahulu kala, Taoisme Taisang menyatukan 10 dewa. Di dunia kultivasi saat ini, tidak banyak orang yang tahu nama Taoisme Taisang. Hanya orang-orang di Guiksu atau beberapa monster tua di dunia luar yang hidup relatif lama yang tahu legenda Taoisme Taisang. Bahkan di mata mereka, Taoisme Taisang adalah eksistensi yang dihukum oleh surga dan dihancurkan karena melakukan malapetaka surgawi. Namun, karena beberapa alasan yang tidak tercatat pada lembaran giok, Sun Long lebih mengetahui tentang tradisi Tao Taisang dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekayaan terbesar di dalam rerun dewa Taisang. Selama ribuan tahun, ia tidak pernah menyerah, dan yang ia pikirkan hanyalah jalan menuju surga ini. Jalan tertinggi menuntun ke surga, dan alam menganugerahkannya kepada para pengikutnya. Inilah keberuntungan dan kesempatan terbesar dari rerun dewa Tao Taisang. Dilihat dari makna yang samar-samar terungkap dalam kepingan giok, Sekte Tao Taisang memang telah dihukum oleh surga, tetapi garis keturunan Tao belum terputus. Di rerun dewa Taisang, masih ada rahasia ajaib yang tersisa untuk generasi mendatang. Jika seseorang dapat datang ke rerun dewa Taisang, menemukan dan melewati jalan masuk yang legendaris, mereka dapat memperoleh peluang dan kekayaan yang tak terbayangkan, dan menjadi murid dari garis keturunan Tao Taisang. Apa artinya ini? Sederhananya, orang ini akan memperoleh semua harta karun dan metode Tao yang ditinggalkan sebelum aliran Tao Taisang dihancurkan. Kesempatan apakah yang terbuka bagi satu orang untuk memiliki seluruh tradisi Tao Taisang? Karena motivasi inilah klan Sun Long telah menjelajahi rerun dewa tersebut selama ribuan tahun, bahkan dengan biaya yang besar. Mengenai rerun dewa Taisang, informasi yang dimiliki klan Sun Long sangat mencengangkan. Mereka bahkan telah menguasai tata letak umum dan pos pemeriksaan jalan masuk. Bahkan dikatakan bahwa beberapa leluhur mereka telah mencapai jalan kuno Tongtian dan telah mencobanya berkali-kali, tetapi akhirnya gagal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum dapat mencapai jalan kuno Tongtian.
Alasannya adalah bahwa energi kematian Hongmeng semakin kuat. Energi kematian purba di dalam Rerun Dewa Taisang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dapat dikatakan bahwa kemunculan energi kematian ini bahkan telah melampaui harapan orang yang meninggalkan secercah harapan terakhir bagi aliran Tao Taisang. Energi Tao purba, yang awalnya merupakan ciptaan ajaib langit dan bumi, dapat dikatakan sebagai harta karun di dalam Rerun Dewa Taisang. Siapa yang mengira bahwa setelah aliran Tao Taisang mengalami bencana, ia akan berubah dan malah menjadi energi kematian yang mengancam jiwa. Yang paling penting adalah bahwa energi kematian primordial ini tidak terlihat dan aneh serta menakutkan, dan tidak ada cara yang baik untuk mengubahnya. Jika ada satu hal, itu adalah kultivasi. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lama seseorang dapat bertahan dengan aura mematikan ini. Mereka yang berada di tahap inti emas dan di bawahnya akan segera kehilangan jiwa mereka. Kultivator jiwa baru lahir bahkan dapat bertahan untuk secangkir teh, kultivator jiwa baru lahir Mahayana mungkin dapat bertahan selama setengah jam, dan kultivator yang melampaui kesengsaraan mungkin dapat bertahan selama lebih dari 1 jam, yang cukup bagi mereka untuk melarikan diri dengan tenang dari area yang diselimuti oleh aura mematikan. Namun, di dalam Guiksu, aturannya telah berubah drastis, dan mustahil bagi para kultivator untuk mencapai level kultivasi di atas tahap Naschen Soul. Akibatnya, Hongmeng Ditqi telah menjadi jurang di depan jalan klan Sunlong menuju pintu masuk Rerun Dewa Taisang. Mereka telah mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan setelah ribuan tahun penelitian, mereka hanya menemukan beberapa lokasi yang dapat menahan Hongmeng Ditqi, tetapi mereka tidak pernah memiliki cara untuk menahannya. Di masa lalu, jika leluhur klan Sunlong ingin mencapai jalan kuno Tongtian, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka dan menggunakan lokasi tersebut untuk menghitung waktu kedatangan energi kematian Hongmeng, lalu berjalan dan berhenti, dan memasuki jalan Tongtian dengan cara memutar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan energi kematian Hongmeng yang semakin kuat, bahkan lokasi yang aman tersebut menjadi tidak aman. Hal ini menyebabkan penjelajahan klan Sunlong terhadap Rerun Dewa menjadi semakin tidak berhasil. Dalam beberapa generasi terakhir, mereka lebih buruk daripada leluhur mereka, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai persimpangan jalan Tongtian lagi. Jadi, untuk memperoleh Daozang, hal terpenting adalah melawan energi kematian purba ini. Tapi rahasia apakah yang terkait dengan cermin perunggu yang diwariskan oleh leluhur hentian? Tidak ada deskripsi pasti dalam lembaran giok ini. Entah penelitian Sunlong tentang cermin perunggu itu tercatat dalam lembaran giok lain, atau pengetahuan Sunlong tentang cermin perunggu itu hanyalah hal-hal yang ada dalam legenda. Fang Xing menghabiskan sehari semalam membaca sebagian isi dari lembaran giok itu, dan mulai berpikir melihat Magu, tampaknya dia bertekad untuk memenangkan penjelajahan ini. Mungkinkah ketika hari peluncuran bulan September tiba, energi kematian primordial akan memudar seiring dengan terbukanya formasi Rerun Dewa? Itu tidak benar. Energi kematian primordial ini tidak ada hubungannya dengan formasi itu. Apa yang dipikirkan wanita bau Magu itu? Haruskah aku melepas celananya dan memukulinya untuk memaksanya mengeluarkan beberapa informasi? Fang Xing merenungkannya, tetapi dia juga punya firasat samar bahwa wanita itu sedang berpikir keras sehingga dia mungkin tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya bahkan jika dia memaksanya untuk menanyainya. Lupakan saja, dia akan memikirkan miliknya dan aku akan mempelajari milikku. Mari kita pikirkan cara untuk menghadapi energi kematian Hongmeng terlebih dahulu. Setelah berpikir lama, Fang Xing diam-diam memutuskan bahwa dia masih harus pergi ke Rerun Dewa. Namun kali ini, aku tidak sanggup membawa naga merah itu bersamaku. Naga itu terluka parah saat pertama kali masuk, dan lukanya belum sembuh. Terlebih lagi, kali ini, Fang Xing tidak berencana untuk menyelidiki lebih dalam. Dia hanya ingin menggunakan metodenya sendiri untuk mempelajari cara melawan energi kematian Hongmeng. Dalam hal ini, dia juga memiliki ketergantungannya sendiri. Tidak peduli seberapa gigihnya keluarga Sunlong, bagaimanapun juga, senjata ajaib dan ramuannya terlalu sedikit. Seperti kata pepatah, seorang juru masak yang terampil tidak bisa memasak tanpa nasi. Tidak peduli seberapa gigihnya mereka, jika mereka tidak memiliki cukup sumber daya, mungkin mereka tidak dapat menemukan metode yang sesuai untuk melawan energi kematian Hongmeng. Tapi siapakah aku? Bercanda, Nanzan Suangwan adalah hadiah tak terduga dari surga, dan dia mendapatkan 3 poin sendiri. Tidak berlebihan jika disebut sebagai rumah harta karun bergerak. Jika energi kematian primordial ini benar-benar tidak dapat diatasi dengan kultivasi dan hanya dapat diatasi dengan senjata ajaib, maka mungkin saya dapat menemukan caranya sendiri. Fang Xing pun melakukan apa yang dikatakannya. Ia memerintahkan 8 pelayan jindan untuk pergi ke hutan liar di sekitarnya dan menangkap sejumlah besar binatang buas yang lemah dan ganas untuknya. Ia kemudian mencekik mereka dengan pil napas kura-kura dan menaruhnya di dalam kantong penyimpanan. Setelah melakukan semua persiapan, ia menyelinap ke Rerun Dewa lagi malam itu. Bagaimanapun,
Ia sudah siap secara mental kali ini dan tidak akan kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam jurang karena kejutan penyesalan yang tiba-tiba. Setelah memasuki rerun dewa, ia menemukan tempat untuk jongkok dan mulai membuat persiapan. Dia pertama-tama menyiapkan berbagai harta karun di tas penyimpanannya, dan mengeluarkan salah satu binatang buas yang digunakan sebagai eksperimen. Dia menunggu sekitar satu batang dupa, dan samar-samar merasakan angin dingin bertiup. Energi kematian Hong Meng telah datang. Fang Xing memasang jimat pelindung pada binatang buas itu, mengikatnya dengan rantai besi Yinming, dan melemparkannya jauh-jauh, sementara dia bersembunyi di tepi tempat energi kematian tidak dapat menjangkaunya. Kicauan, kelinci bermata merah dan berekor gemuk itu merasakan kengerian kematian dan mulai berjuang dari kejauhan. Namun, setelah aura kematian menyelimutinya, ia langsung berhenti bergerak. Ketika Fang Xing menariknya kembali, ia telah berubah menjadi mayat binatang tanpa jiwa. Jimat pelindung tidak berfungsi, jadi mari kita gunakan pil pelindung. Memikirkan hal ini, dia mengambil pil berharga lainnya, memasukkannya ke dalam mulut nangui hutan lainnya, dan melemparkannya dengan cara yang sama. Namun ketika ditarik kembali, ia tetap saja merupakan mayat binatang yang tidak berjiwa. Senjata ajaib ini cukup bagus. Bahkan dapat menahan dampak spiritual dari seorang kultivator Jindan. Ya ampun, aku tidak percaya kalau perisai pelindung ini tidak berfungsi. Bodoh amat John denganmu. Lihatlah baju pelindungku yang tak terkalahkan dari 9 langit, 10 bumi, dan 8 penjuru. Sial, namanya terdengar menakutkan tapi tidak ada gunanya. Lebih dari selusin binatang buas terbasmi dalam ujian ini, dan Fang Xing juga kehilangan banyak senjata ajaibnya, tetapi tidak berhasil. Bagaimana energi kematian primordial yang telah menghalangi kemajuan klan Sunlong selama ribuan tahun bisa begitu mudah dipatahkan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Meskipun harta karun langka di tubuh Fang Xing memang beragam, kegunaannya tidak sekuat yang dipikirkannya, karena energi kematian purba ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditahan oleh senjata sihir biasa. Kekuatan dan keanehannya telah mencapai alam yang sangat misterius. Sampai batas tertentu, energi kematian purba ini telah melampaui ruang lingkup apa yang dapat dipahami Fang Xing, yang sekarang berada pada level pembangunan fondasi kecil. Oh, apakah kita harus menunggu sampai September saat kita meluncur keluar angkasa dan mencoba keberuntungan kita? Semua percobaan pada binatang buas telah selesai, tetapi Fang Xing tidak punya petunjuk sama sekali, dan dia merasa sedikit frustrasi. Melihat bangkai lebih dari selusin binatang buas berjejer di tanah, mereka tampak tidak mengalami luka apapun di permukaan, bahkan masih memiliki vitalitas, tetapi jiwa mereka telah hilang. Aku tidak punya jiwa. Fang Xing tertekan sejenak, lalu tiba-tiba dia mendapat ide. Setelah tertegun beberapa saat, dia mengutuk dirinya sendiri karena telah bertindak bodoh, dan buru-buru mengeluarkan semua tas penyimpanan di tubuhnya, dan mengeluarkan tas terbesar yang biasanya tidak dapat dia ingat. Di dalam tas penyimpanan ini, terdapat tas-tas berisi senjata ajaib yang belum dia pahami, tetapi dia merasa akan berguna. Awalnya dia bermaksud menyimpannya untuk penelitian di masa mendatang, tetapi dia agak malas dan sering melupakannya begitu dia memasukkannya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang mungkin berguna. Haha, masih ada kok, untung saja aku tidak memberikannya ke penyu laut. Setelah Fang Xing menemukannya, dia sangat gembira. Apa yang dia pegang di tangannya sebenarnya adalah sebuah kepala. Nanzan Yin Huang, kepala Huang Fu Daozi. Awalnya, kepala ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, ketika gadis teratai melihat Fang Xing membawa kepala itu setiap hari dan merasa itu memengaruhi nafsu makannya, dia menempelkan segel kecil pada kepala itu sehingga Fang Xing bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Alhasil, Fang Xing melupakannya setelah memasukkannya ke dalam tas. Hingga saat ini, dia disiksa sampai mati oleh energi kematian Hong Meng dan memeras otaknya untuk mencari cara mengingatnya. Pada saat itu, kepala itu matanya tertutup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, seolah-olah sudah mati dalam waktu yang tidak diketahui. Dia tidak benar-benar mati, kan? Fang Xing mencoba menamparnya 2 kali, lalu menatapnya dengan gugup. Dia tidak kecewa. Setelah kepalanya ditampar, kelopak matanya tiba-tiba bergerak dan dia membuka matanya. Kakak, maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Setelah Huang Fu Daozi terbangun, dia tidak mengerti situasinya sendiri dan mulai menangis. Dia berkata bahwa dia menangis, tetapi dia tidak bisa meneteskan air mata. Ekspresinya menyakitkan dan dia terus berkedut. Pikirannya juga gemetar. Dia mengirim suara yang menyedihkan dan sungguh-sungguh kepada Fang Xing kamu. Kamu dapat memintaku melakukan apa saja. Tolong maafkan aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Suara roh itu begitu sedih sehingga siapapun yang mendengarnya akan menangis. Bahkan Fang Xing merasa sedikit malu setelah mendengarnya. Maafkan aku,
Aku terlalu sibuk sampai melupakanmu. 450.